Sepertinya enggak ya, karena soalnya mudah ya. Saya berusaha bagaimana caranya kalian tuh mengerti dulu saja, paham dulu ya, dengan teori yang sederhana dan contoh-contoh yang sederhana. Seperti itu harapannya. Baik, kita coba periksa dulu ya punya teman kalian, apakah sudah bagus, sudah benar atau belum jawabannya. Baik, ya, apakah sudah nampak di layar kalian? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, oke. Ini dari teman kalian yang bernama Aldila. Oke ya. Kita lihat jawabannya. Pertama mencari BSA, rumusnya sudah diketahui ya. Gak sulit. Kemudian setelah itu dibagi dengan BSA orang dewasa dan dikali 25 ya. 25 tahu ya dari mana? Dari dosis minimal untuk anak. Oke, kemudian didapat hasilnya dan dibagi dengan dosis yang tersedia sehingga hasilnya 0,49439 mili. Oke, sudah benar. Kemudian kita lihat lagi jawaban dari temannya. Siapa ini? Anastia Devi. Jawabannya sama ya. Sama persis ya. Oke. Jadi saya rasa sudah pada paham ya untuk tugas minggu lalu. Ada yang mau ditanyakan untuk minggu lalu tugasnya? Saya Pak izin. Oh iya, silakan. Pak, saya itu masih bingung Pak dalam menentukan dosis. Kan itu rumusnya BSA per 1,73 dikali dosis dewasa Pak. Dosis anak, itu udah dosis anak di soalnya. Oh iya, dosis anak. Saya itu salah dalam menggunakannya, saya memakai 30 mg per mililiter Pak. Iya, dosis 30 mg itu dosis yang tersedia ya. Berarti memakai dosis lazim yang ini ya Pak, yang rendahnya itu ya Pak. Karena soalnya kan dipinta dosis minimal untuk berat seperti itu ya. Berat segitulah istilahnya. Kemudian kalau yang tersedia 30 mg berapa mili yang dipakai. Jadi kalau untuk mencari yang pertama itu dibagi dibagi berat, dibagi ukuran tubuh orang dewasa dan dikalikan dengan dosis yang sudah dikonversikan. Itu kan dosis untuk anak ya, sudah dibuat dosis anak. Oh iya, baik Pak. Baik ya, sepertinya tidak ada lagi yang sulit ya. Oke, untuk pertama saya ingin beritahu absensi sudah bisa dimulai dari 5 menit sebelum kuliah dimulai sampai 15 menit setelah kuliah dimulai. Jadi link itu tidak akan ditutup ya sampai hari ini, sampai kelas A selesai. Jadi andaikan ada yang absen lewat dari 10.15, maka itu tidak saya hitung ya, karena kan ketika kalian submit itu ada jamnya. Jadi tolong absensi yang sudah hadir jangan lupa mengisi absensi dan jangan juga di bawah jam 9.55 ya. Misalnya ada yang absen 9.40 atau 9.45 itu nggak saya hitung juga. Gitu ya. Bahkan tadi saya lihat di absen kelas B ada kelas C yang sudah absen. Nah, itu luar biasa itu. Ya, kelasnya masih jam berapa, dia sudah absen dari jam 8. Absensi di mana? Absensi di Google Classroom. Silakan dilihat, ada linknya, silakan diisi. Ya, silakan absensi dulu. Sembari menunggu teman kalian yang absensi, saya ada sedikit pengumuman ya. Pertama, untuk mata kuliah farmasetika, ini dengan saya itu sampai pertemuan kelima ya. Jadi minggu depan pertemuan terakhir dengan saya yaitu tentang perhitungan farmasetik. Nah, pertemuan ke-6 dan seterusnya akan dilanjutkan Bu Erga dan Bu Gayatri serta Pak Saleh. Kemudian untuk farmasi fisik, mulai minggu ini itu sudah dengan saya. Jadi untuk farmasi fisik karena Bu Erga ada halangan sehingga tidak bisa menyelesaikan bagiannya, ini akan diminta saya untuk membantunya menjelaskan untuk mata kuliah pertemuan ke 4 sampai 6 ya, 4, 5, 6 itu dengan saya. Kemudian ke-7 itu dengan Pak Saleh, ke-8 kita UTS, kemudian ke-9 sampai 12, 9, 10, 11, 12 itu dengan saya lagi ya farmasi fisik. Untuk pertemuan minggu ini kelas kelas C ya, kelas C hari apa ya? Farmasi fisiknya, ada yang ingat jadwalnya? Hari Kamis, Pak. Kamis ya, jam 7 ya, kalau nggak salah semuanya jam 7 itu seingat saya. Iya. Tolong disiapkan kalkulator saintifik ya. Jadi ketika mulai perkuliahan, kalau bisa di sebelah laptopnya atau di sebelah handphonenya itu sudah ada kalkulator saintifik karena kita akan belajar menghitung
kinetika stabilitas obat. Baik, untuk pertama-tama saya akan mereview dulu ya materi minggu lalu. Saya ada soal, sebentar ya saya share dulu slide-nya. Oke, apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik ya, sebelumnya saya beritahu dulu ke kalian bahwa pada hari ini kita masuk ke materi keempat tentang studi preformulasi, di mana materi ini tahun lalu disampaikan oleh Pak Saleh ya. Beliau adalah dosen dari ITB. Nah, di sini saya akan menyampaikan ulang karena beliau bagiannya adalah di pertemuan ke-7 tadi ya. Jadi saya akan menyampaikan slide dari beliau, ada sedikit yang saya ubah gitu, menyesuaikan dengan materi farmasetika dasar. Karena sebenarnya slide ini juga dipresentasikan beliau ketika mengajar di semi solid. Ya, jadi semi solid juga slide-nya sama, dan kemarin dipinta juga saya untuk menyampaikan slide ini di semester 3 ya untuk studi preformulasi. Nah, sebelum masuk ke sana, saya meminta siapa yang bisa menjawab ini, bahwa ada resep ya, ini kan perhitungan dosis minggu lalu udah agak meningkat ya kesulitannya. Kemarin ketika teori saya jelaskan yang sederhana, contoh-contoh yang mudah, kemudian ketika praktikum sudah mulai agak sulit ya, ketika kesulitannya sudah mulai naik. Nah, ini ada sedikit contoh yang lumayan agak sulit juga, tapi saya yakin kalian bisa menyelesaikannya karena sudah paham. Coba ada yang bisa jawab apakah dosis di resep tersebut lazim atau tidak dengan aturan pakai yang ada. Ya, bisa lihat farmakope atau saya beritahu saja, nggak apa-apa. Paracetamol dosis lazimnya 1 kali 500, satu harinya 500 sampai 2000 mg. Oke, ada yang mau coba jawab? Ya, silakan. Kalau dosis resep tersebut itu tidak lazim karena untuk sehari itu kan Izin menjawab ya, Pak ya? Sebentar, sudah ada teman yang lagi menjawab. Ya, Pak. Ya, silakan. Namanya dulu tadi siapa yang mau menjawab? nama saya Ranti Lemarni, NIM 119260164. Oke. Jadi ini dia itu nggak lazim Pak, karena dalam seharinya kan 500 sampai 2000 mg, sedangkan ini paracetamolnya udah 2500 mg. Masih kurang tepat cara menjawabnya, walaupun benar ya. Ada yang bisa membantu? Ada yang bisa bantu? Ingat di situ adalah larutan yang bukan DTD ya. Kalau kita buat full fresh baru ya, bahwa ini dosis satu kalinya adalah 2500. Ada yang bisa membantu? Izin menjawab ya, Pak ya? Ya, silakan. Siapa namanya? Nama saya Toti Putra Baskara, Pak. NIM 119260113. Oke, silakan. Kan kita kan di sini kan mau buat sediaan solusio. Nah, di situ signalnya itu 3 kali sehari 1 sendok makan. Nah, 1 sendok makan itu kan 15 mili. Nah, 15 mili kali 3 kali dia minum obat, hitungannya jadi sehari itu dia 45 mili. Sedangkan kayak sediaan yang kita buat itu cuma 50 mili. Sama aja kayak sediaan itu kepakainya cuma sehari. Nah, sedangkan paracetamol itu kelarutannya itu kalau di air dia larut tuh 100 mg paracetamol larut di 10 mili air. Jadi kayak paracetamol itu nggak larut semua gitu, Pak. Jadi kalau apakah sediaan tersebut dapat dibuat, perkiraan sih bisa. Kalau kayak ditambah kayak sesuatu emulgator atau suspending agent gitulah. Terus kalau dosisnya itu masih masuk ke daftar dosis lazim. Begitu, Pak. Masih masuk range dosis lazim? Masih, Pak. Baik ya. Oke, ada 2 pendapat ya dari teman kalian. Tadi untuk sediaan tersebut dapat dibuat sudah dijawab Toti ya. Nanti akan saya jelaskan lagi. Ada yang mau coba menambahkan lagi?
Ada yang mau coba menjawab? Sudah tidak ada? Oke, kalau tidak ada ya saya jelaskan ya. Jadi di sini resepnya dipinta ambillah parastamol sebanyak 2.500 atau 2,5 gram. Ya, kemudian buatlah ke dalam larutan dengan volume dengan ditambahkan air 50 ml sampai 50 ml. Sehingga konsentrasi parastamol itu berapa berarti per milinya? 2.500 per 50. Berapa hasilnya? 50 mg per mili. Ini adalah dosis parastamol di setiap milinya. Aturan pakainya adalah satu sekali konsumsi berapa dia? 15 mili. Berarti 15 dikali 50. Berapa ini hasilnya? 750 mg. Ya ini satuannya kan 15 ini mili, yang ini miligram per mili. Sehingga ketika sekali dia minum dengan dosis yang diresep, maka yang diminum sebenarnya itu sebanyak 750 mg untuk dosis lazim satu kalinya. Sementara ini kita konversikan dulu ya. Ini kan orang dewasa. Nanti kalau untuk anak-anak 250, sementara ini 250 sampai 1000. Tahu ya dari mana hasilnya? Dari rumus ini. Kalau 10 tahun kita pakai rumus apa? Dealing Pak kalau nggak salah ya. Ya, dealingnya 10 per 20 dikali dosis dewasa. Berarti kita dapat ya 250 ya, kemudian yang ini range-nya 250 sampai 1000. Nah, kalau kita lihat satu kali minum ternyata 750. Dosis lazimnya satu kali sementara 250, berarti ini saja sudah tidak lazim ya. Apalagi yang 3 kalinya. 3 kalinya berarti 750 kali 3. Berapa tuh? 750 dikali 3, 2100, 2250. Ya berarti lewat juga. Berarti kalau ditanya apakah dosis tersebut lazim, jawabannya tidak lazim. Oke, jelas sampai sini? Ingat ya, kalau dia larutan harus dihitung dulu konsentrasi. Konsentrasinya berapa dikali volume pemberian agar kita dapat dosis satu kali pakai. Ya ini kan C1. C1 ini apa maksudnya? Sendok makan. Sendok makan itu 15 mili. Kalau sendok teh, CTH berapa? Ada yang tahu? 5, Pak. Iya, 5 mili ya. Gitu ya, jadi tolong dipelajari soal larutan. Karena kalau larutan, satuannya adalah konsentrasi yang kita cari dulu. Kita cari dulu konsentrasinya dalam sediaan, kemudian kita kalikan volume pemberian, kita dapat dosis satu kali konsumsi. Karena dosis itu, di dalam farmakope itu satuannya adalah miligram atau gram, bukan satuannya konsentrasi. Hingga harus kita kalikan dengan jumlah pemberiannya. Baru diperoleh satu kali konsumsi dengan volume 15 mili, ternyata yang masuk ke dalam tubuhnya si anak tadi adalah 750 mg paracetamol. Kemudian kita konversikan dosis lazimnya. 10 per 20 dikali 500, sehingga diperoleh 250 mg untuk anak usia 10 tahun dosis lazim paracetamol. Sementara yang diberikan satu kali dari resep itu adalah 750. Jadi ini sudah 3 kali lebih besar daripada dosis lazim. Jadi tidak lazim. Begitupun yang ini. Ya. Oke, ini saya rasa clear ya. Kalau ada yang bingung, silakan bertanya dari ini. Tidak ada? Ya, kalau dari kemarin kan saya kasih contohnya bukan larutan ya. Kalau larutan agak sedikit kompleks, mengingat dia konsentrasi yang harus kita tentukan pertama kali. Ini konsentrasi. Pertama kita harus cari konsentrasinya, baru kita kalikan dengan volume pemberiannya sehingga diperoleh dosis pemberian. Gitu ya. Kemudian tadi ini udah checklist ya. Oke. Kemudian yang terakhir, apakah sediaan tersebut dapat dibuat? Tadi sudah disinggung oleh siapa temannya tadi, Toti ya, bahwa kelarutan parastamol tadi berapa kalau menurut Toti? Larutannya itu 100 mg parastamol larut dalam 10 ml air. 100 mg ya, kalau menurut farmakope 1:70 ya. Jadi 1 gram parastamol itu larut dalam 70 ml air. Kalau di farmakope itu satuannya biasanya pakai bagian. Ini kelarutannya. Jadi 1 gram larut dalam 70 ml. Nah, kita lihat ternyata di sini adalah 2,5. Berarti nggak mungkin larut ya. Kalau 2,5 mestinya berapa nih? Dikali 2,5 saja 70-nya ya. Berarti 140 tambah setengahnya 35. Berarti 175 mestinya ya. Sementara yang dibuat hanya 50 ml. Berarti nggak mungkin larut. Benar tadi kata Toti, walaupun mungkin Toti melihat kelarutannya
tidak di farmakope. Kalau di farmakope perbandingan 1:70. Maka nggak larut. Solusinya bagaimana? Nggak bisa dibuat solusio. Solusio ini adalah larutan. Ingat ya, larutan itu definisinya adalah sistem dispersi molekular, ya, solut pada solvennya, pada konsentrasi atau pada keadaan jenuh. Itu adalah larutan. Nah, itu kelarutan ya kalau ada keadaan jenuh. Tapi kalau larutan itu adalah sistem dispersi molekular, solut pada solven. Nah, kalau seperti ini nggak bisa dispersi molekular kan, berarti harus dibuat apa sarannya? Dibuat eliksir, ya, eliksir, atau dibuat suspensi tadi yang dibilang sama Toti ya. Suspensi ditambahkan suspending agent. Contohnya apa sih? MC, ya, gom Arab dan sebagainya. Eliksir kita tambahkan etanol dan sebagainya. Nah, penting dilakukan. Bagaimana kita tahu apakah sediaan ini dapat dibuat atau belum? Yaitu dilakukan preformulasi terlebih dahulu. Kita harus cari tahu dulu sifat fisikokimia dari paracetamol, gitu ya. Nah, itulah masuk kita ke materi hari ini, yaitu tentang preformulasi. Jadi ada kaitan soalnya ini dengan preformulasi. Gitu. Jadi ketika ada kasus seperti ini, maka harus kita carikan, kita harus analisa dulu zat aktifnya. Jangan langsung buat-buat aja. Kalau misalnya tadi seorang farmasisnya langsung ngebuat aja nih, ngelarutin 2,5 gram dengan 50 ml, nggak larut hasilnya kan? Nggak bisa dia larut. Sehingga apa nanti? Buang bahan ya. Sehingga nanti dia, oh yaudah buat suspensi, berarti diatur lagi formulanya. Ini kan dibuang akhirnya. Akhirnya buang-buang bahan dan buang-buang waktu. Sehingga perlu dilakukan terlebih dahulu itu preformulasi. Identifikasi dulu sifat fisikokimia dari zat aktif, baru kita masuk ke pembuatan. Ya. Oke, sehingga tujuan dari preformulasi itu, ini sebenarnya sudah saya singgung ya di pertemuan pertama tentang preformulasi, bahwa preformulasi ini merupakan tahap awal. Ya, ini adalah tahap pertama ketika kita mau mengembangkan sebuah sediaan farmasi. Ya, dengan cara apa? Kalau preformulasi itu adalah studi sifat fisika dan biologi bahan atau sifat fisikokimianya. Agar memperoleh bentuk sediaan farmasi yang elegan. Elegan ini dapat diterima oleh pasien ya. Kemudian stabil secara fisikokimia dan memberi kerja biologi yang optimum atau efektif. Jadi kalau bisa kita permudah ya, seperti halnya semboyannya Badan POM, bahwa obat itu, BPOM itu menjamin obat itu agar apa? Bermutu. Apalagi ada yang tahu? Ada yang tahu? BPOM itu menjamin obat yang beredar di pasaran itu apa? Bermutu, efektif, dan aman. Ya, agar menjamin obat tersebut bermutu, efektif, dan aman. Itulah mengapa kita seorang farmasis itu belajar begitu banyak ya mata kuliah, belajar fisika, belajar kimia, belajar biologi, belajar apa lagi? Belajar teknik ya, teknologi formulasi, kemudian belajar ekonomi juga nanti ketika apoteker, dan banyak sekali ilmu-ilmu itu. Fungsinya apa? Agar kita memiliki kemampuan untuk menghasilkan produk yang seperti ini. Ya, nggak cukup ilmu kimia saja, nggak cukup ilmu biologi saja, karena farmasi ini adalah ilmu terapan. Berbeda dengan biologi, fisika, kimia, ya belajarnya kimia terus, biologi belajarnya biologi terus. Lah kalau kalian kan belajarnya semuanya, karena kalian adalah ilmu terapan, harus menerapkan ilmu-ilmu tadi, gitu ya, agar kita dapat mendesain obat yang bermutu, efektif, dan aman. Baik, untuk pendahuluannya, pada berbagai tahap pengembangan ya, penting untuk memahami karakteristik fisikokimia dari obat kita. Atau entitas biologi, ini adalah ciri khas biologi dari zat aktif kita, yang dapat mempengaruhi pengembangannya menjadi produk akhir. Jadi kita lihat dulu sifat fisikokimianya, kira-kira sifat fisikokimia kita ini ketika kita kembangkan menjadi bentuk sediaan tersebut, apakah mampu dibuat menjadi produk tersebut, atau tidak bisa. Contohnya tadi ya, itu adalah contoh data kelarutan yang bisa menentukan bentuk sediaan. Ya, tadi kan contohnya yang dibutuhkan adalah data kelarutan. Nanti preformulasi nggak hanya kelarutan ya, walaupun kelarutan merupakan hal yang paling penting. Ya, salah satu hal yang sangat penting. Kemudian data yang diperoleh dari studi preformulasi merupakan dasar penting untuk memahami potensi farmakokinetik obat ya pada manusia dan hewan.
Nah, untuk potensi farmakokinetik, ini agak berat ya saya menjelaskan ke kalian karena farmakokinetik ini materi yang di semester atas. Cuman saya beri gambaran sedikit saja bahwa farmakokinetik ini ilmu yang mempelajari nasib obat di dalam tubuh, meliputi absorpsinya, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, dengan kita melakukan praformulasi, kita dapat memahami kira-kira nanti obat ini terabsorpsi bagusnya di mana. Kemudian dia terdistribusi nanti kemana paling banyak, ke jaringan mana, dan seterusnya ya, sampai ke ekspresinya pun bagaimana. Saya ambil contoh kalau kita melakukan praformulasi, salah satunya kita mencari kelarutan tadi ya, kelarutan. Sementara dalam proses nasib obat dalam tubuh, obat tersebut pertama kali harus terlarut dulu dalam cairan tubuh sebelum bisa diabsorpsi. Ya, jadi di situ ada ilmu tentang pemahaman tentang kelarutan obat terhadap absorpsi. Ada kaitannya antara kelarutan dan absorpsi. Nah, otomatis itu bisa menjadi potensi farmakokinetik ketika kalian memahami sifat fisikokimia dari zat aktif tersebut. Saya beri contoh yang konkret ya. Misalkan obat tersebut mudah terlarut, ya maka otomatis nanti kita bahas lagi kelarutan itu ada beberapa tipe. Seandainya mudah terlarut dan dia terlarut dalam bentuk molekularnya sehingga mudah diabsorpsi. Ini kita dapat tahu bahwa obat ini ternyata mudah diabsorpsi melalui lambung misalkan. Sehingga ketika kita mengembangkan formula, kita membuat sediaannya yang siap diabsorpsi di lambung ketika dikonsumsi. Seperti itu salah satu contohnya. Dan sebagainya. Misalnya ternyata zatnya ini mudah terabsorpsinya di usus. Kalau di lambung misalnya dia tidak larut atau justru mengalami degradasi. Sehingga kita buat sediaannya salut enterit dan seterusnya. Ya, itu adalah data yang kita peroleh ketika proses praformulasi. Nah, serta peluang dan batasan untuk perubahan proses pada produk di tingkat dalam manufaktur. Ketika kita melakukan scale up ya atau memproduksi obat secara besar-besaran, itu kita harus melakukan preformulasi dengan benar. Kenapa? Karena apabila terjadi masalah ketika kita sudah produksi 100.000 tablet, itu akan banyak sekali kerugian yang kita tanggung pasti ya dalam industri. Oleh karena itu kita harus benar-benar memahami atau mencari data ketika praformulasi apa saja kestabilan dari produk, baik itu dalam skala pilot maupun ketika di upscale menjadi skala industri, ya skala besar. Nah, studi preformulasi dilakukan untuk memprediksi stabilitas formulasi selama pembuatan, pengangkutan, penyimpanan sehingga menentukan usia simpan yang dipasarkan. Nah, di sini nanti kita akan detailnya ya untuk usia simpan atau stabilitas itu di farmasi fisik. Jadi farmasi fisik nanti kita akan belajar bagaimana menentukan stabilitas dari suatu obat. Nah, salah satunya yaitu dengan cara memperoleh data ketika praformulasi, data apa saja, data stabilitas. Jadi ketika kita praformulasi, kita melakukan uji stabilitas, beberapa rangkaian uji stabilitas terhadap zat aktif kita. Nah, dengan kita mengetahui itu, maka kita dapat mendesain produk kita maupun kemasannya. Jadi kalau seandainya produk kita nggak bisa nih, terhadap cahaya itu dapat terdegradasi, atau terhadap udara dia dapat mengalami, dia higroskopis sehingga mengalami hidrolisis misalkan. Maka kita harus memilih kemasan yang tidak tembus cahaya dan tidak tembus lembab ya, atau air dari udara tidak bisa berpenetrasi masuk dan seterusnya ya. Jadi praformulasi ini datanya sangat banyak yang perlu kita cari. Tidak hanya kelarutan tadi misalkan. Nah, sehingga untuk memastikan berbagai formula itu optimal dalam penggunaannya nanti, studi praformulasi itu harus melakukan beberapa aspek ya, harus mencakup beberapa aspek. Yang pertama adalah mengevaluasi karakteristik kandidat obat. Yang pasti ya karakteristik tadi sifat fisikokimia maupun biologis dari obatnya. Ini harus kita evaluasi dulu. Bagaimana kelarutannya dan seterusnya. Ya. Kemudian mengevaluasi eksipien potensial. Nah, ternyata ketika produk itu dibuat nanti, zat aktif kita kan nggak sendiri. Zat aktif kita itu akan bersama-sama dengan eksipien, ya nggak sendiri. Sehingga apa? Kita perlu juga mengkaji interaksi eksipien dan zat aktif. Ada tidak inkompatibilitas? Inkompatibilitas itu kalau istilahnya di praktikum itu OTT, obat tidak tercampurkan ya. Kalau dicampurkan akan menghasilkan reaksi yang seperti apa? Atau tidak boleh dicampurkan karena dapat menyebabkan degradasi obat misalkan. Contohnya, misalnya obat kita mudah sekali mengalami hidrolisis tadi ya, sehingga kita harus memahami bahwa air itu bisa datang dari eksipien juga, karena eksipien juga sebenarnya memiliki kandungan air. Nah, ada beberapa eksipien yang kandungan airnya tinggi,
sehingga tidak bisa kita gunakan untuk memformulasikan ke dalam sediaan yang zat aktifnya itu mudah sekali mengalami hidrolisis. Gitu ya, sehingga harus dilakukan beberapa analisa lebih lanjut. Selanjutnya adalah memilih kandungan dalam formulasi yang tepat. Nah, pada akhirnya setelah kita mengevaluasi dan mengkaji tadi, kita dapat memilih kandungan atau eksipien apa saja yang bisa kita gunakan untuk memformulasikan sediaan kita menjadi sediaan yang elegan tadi ya, dan seterusnya. Kemudian menilai pengaruh kemungkinan kondisi penyiapan ya, atau kondisi pembuatan. Nah, untuk memprediksi stabilitas selama pembuatan, pengangkutan, dan seterusnya. Jadi ketika praformulasi juga kita harus menilai nih, ada nggak pengaruh dari lingkungan atau dari metode pembuatan terhadap stabilitas dari produk, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya mengkaji pembuatan dan penyimpanan yang stabil. Itu tadi ya, faktor lingkungan tadi. Kita lihat suhunya berapa dia stabil. Kemudian apakah dia mudah terdegradasi dengan adanya cahaya dan seterusnya. Itu harus kita kaji ketika kita melakukan praformulasi. Kemudian selanjutnya adalah memahami potensi farmakokinetik. Ya, tadi ya, kalau misalkan ternyata obat ini memiliki efek yang cepat, misalkan ya farmakokinetiknya cepat sekali, mudah terabsorpsi, tetapi efeknya juga sebentar karena dia mudah terekspresi juga, selain mudah masuk, mudah keluar juga gitu bahasa mudahnya. Nah, maka harus kita siasati bagaimana caranya obat ini bisa bertahan lama kadarnya di dalam tubuh, sehingga nanti formulator merancang sediaannya jadi bentuk sustained release, ya, extended release. Itu adalah usaha dari seorang farmasis agar zat aktif kita itu memiliki efek yang panjang di dalam tubuh. Ya, dengan cara apa? Dengan cara mengetahui terlebih dahulu farmakokinetiknya bagaimana, baru kita rancang seperti itu. Kalau seandainya efeknya memang sudah lambat, ya efeknya sudah lambat, absorpsinya lambat dan segala macam, kemudian kita buat extended release atau sustained release, maka nanti efeknya akan lebih panjang lagi, akan lebih terlalu lambat ya, sampai orangnya misalnya obat nyeri, orangnya sudah sakit setengah mati, efeknya nanti 10 jam lagi gitu kan. Sehingga kalau kalian lihat iklan-iklan obat nyeri ya, itu seolah-olah langsung menghilangkan nyeri gitu kan ya. Nah, itu salah satu contoh profil farmakokinetik yang bisa kita pakai datanya untuk melakukan formulasi produk ya, yaitu kita dapat ketika reformulasi data tersebut. Kemudian yang terakhir adalah memberikan keyakinan bahwa penilaian yang andal dari obat kandidat telah dilakukan selama pengembangan dan penggunaan pasca pemasaran secara teratur. Ya, jadi ketika kita sudah melakukan praformulasi, ini akan memberikan keyakinan baik itu terhadap diri kita sendiri ya, maupun terhadap misalkan di bagian produksi, misalnya kita di bagian R&D ya. Misalnya nanti ada dari kalian itu bekerja di industri di bagian R&D, Research and Development. Nah, kalian harus bisa meyakinkan bahwa produk kalian itu memang siap diproduksi dengan cara menampilkan hasil-hasil uji yang teratur tadi kepada bagian produksi. Nah, ini membuat keyakinan baik itu dari kalian maupun produksi untuk membuat sediaan kalian dalam jumlah yang besar. Ya. Nah, untuk yang pertama, studi preformulasi yang dilakukan yaitu adalah mengidentifikasi atau mengetahui kelarutan dari suatu obat. Ada yang bisa beritahu ke saya apa itu definisi kelarutan? Ada yang bisa menjelaskan ke saya, apa ke teman-temannya, apa sih kelarutan itu? Silakan, yang mau coba jawab. Izin jawab, Pak. Ya, silakan. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Amri Arif, NIM 119260002. Izin menjawab, Pak. Definisi kelarutan itu banyaknya jumlah zat terlarut maksimal dalam suatu pelarut. Oke. Jumlah zat terlarut maksimal dalam suatu pelarut, boleh. Ada lagi yang mau menjawab? Ada yang mungkin mau menambahkan? Silakan. Silakan. Atau mau dipanggil saja ini, nggak ada yang menjawab. Helen, coba Helen. Helen, halo Helen. Halo Helen, waduh Helen. Oh ya,
Coba Helen dijawab, apa itu kelarutan yang Helen tahu? Itu konsentrasi suatu larutan di dalam larutan jenuhnya. Konsentrasi larutan dalam larutan jenuhnya. Boleh, oke, bagus sekali ya Helen. Baik, ada lagi? Ada lagi? Tidak ada? Cukup? Cuman Helen dan Arif saja? Oke, oke ya, kalau tidak ada. Oke, jadi sebagian sudah benar ya bahwa kelarutan itu adalah konsentrasi, ya, konsentrasi solut atau zat terlarut pada pelarut atau solvent saat kondisi jenuhnya pada suhu, tekanan dan pH tertentu. Boleh ditambahkan seperti itu. Tapi yang perlu kita garis bawahi ini adalah konsentrasi ketika larutan tersebut jenuh. Jenuh itu apa? Ada yang tahu jenuh itu apa? Jenuh. Ada yang tahu jenuh? Izin menjawab, Pak. Ya, siapa namanya? Amri Arif, Pak. Oh ya, Arif lagi. Ayo, Arif. Apa jenuh itu, Arif? Jenuh itu keadaan di mana larutan itu tidak bisa melarutkan ini zat terlarutnya lagi. Oke, kalau saya tambahkan zat lagi, kira-kira gimana jadi nasibnya? Jadi dia akan mengendap, Pak. Oke, benar ya. Terima kasih Arif ya. Jadi kalau jenuh itu bahasa, kalau kalian ingat ya, atau kalian definisikan secara harfiah saja lah ya. Jenuh itu kan udah bosen lah ya, udah males lah gitu ya, udah jenuh. Sama halnya dengan larutan, kalau udah jenuh, ketika kalian tambahkan solut lagi, dia akan mendorong zat lain yang sudah terlarut tadi menjadi mengendap. Gitu ya. Jadi dia sudah terjadi kesetimbangan itu. Sehingga kalau dilarutkan lagi dia akan mendorong sehingga terjadi endapan. Gitu ya. Jadi kondisi jenuh itu seperti itu. Nah, kelarutan itu satuannya adalah konsentrasi. Ya, bisa satuannya bagian ya, kayak tadi ya, satu bagian dalam 70 bagian air. Itu contohnya yang di farmakope. Bisa juga persen, boleh. Bisa juga gram per mili dan seterusnya. Bisa juga molar. Ya, intinya satuannya adalah konsentrasi. Data kelarutan dalam praformulasi itu penting ya, karena dalam menentukan apakah zat tersebut mampu mencapai tempat penyerapannya. Ya, ternyata kelarutan itu bisa menentukan tempat penyerapan, interaksinya dengan target terapeutik yang diduga serta metabolisme dan ekskresi. Ini kan adalah absorpsi, metabolisme, ekskresi. Berarti ini kan farmakokinetik ya. Ya singkat saja farkin lah. Intinya ini kita dapat menentukan profil farmakokinetiknya hanya dengan tahu kelarutannya. Ya meskipun sebenarnya itu hanya bentuk prediksi ya, bukan pasti. Ya jadi kembali lagi ini adalah prediksi. Sebagian besar molekul yang seperti ini nasibnya akan seperti ini di dalam tubuh. Misalkan tadi dia merupakan asam lemah misalnya, maka kelarutannya di dalam lambung akan rendah. Tetapi ketika larut dia akan dalam bentuk molekularnya. Ya, dia tidak terdisosiasi. Kenapa? Tahu dari mana itu? Tahu dari persamaan Henderson-Hasselbalch. Nanti akan kita bahas ya tentang disosiasi ya, konstanta disosiasi. Itu salah satu contohnya. Oleh karena itu, penilaian karakteristik kelarutan biasanya merupakan titik awal untuk studi praformulasi. Dan kita tahu nanti masalahnya di mana ini dengan kita mengetahui kelarutan. Misalnya dia tidak larut, sangat tidak larut gitu ya. Sehingga kita udah punya masalah nih. Gimana caranya obat ini bisa diabsorpsi kalau dia nggak larut. Baru kita pikirkan lagi praformulasi atau data mana lagi yang kita butuhkan. Ya, paling tidak kita tahu bahwa ini tidak larut, sehingga harus ada pengembangan metode ya untuk membuat sediaan. Misalnya udah nggak larut ya kita buat tablet saja, atau kita buat suspensi, atau buat dengan eliksir dan sebagainya. Salah satu data awal yang penting ya, yaitu kelarutan obat. Nah, ada beberapa istilah kelarutan ya, salah satunya adalah istilahnya kelarutan intrinsik ya, atau absolute solubility. Apa itu kelarutan intrinsik? Merupakan kelarutan dari suatu senyawa dalam bentuk molekulnya atau tidak dalam bentuk terion dalam larutan. Jadi ketika larut, molekul asam lemah maupun basa lemah itu akan menjadi bentuk terion dan tidak terion. Ada fraksi yang terion, ada yang tidak terion.
Nah, untuk kelarutan intrinsik ini hanya mengukur kadar molekul yang tidak terionkan. Ya. Jadi kalau yang terionkan itu tidak dihitung sebagai kelarutan intrinsik. Sementara kalau kelarutan secara general tadi definisinya berbeda ya. Kita nggak mempertimbangkan itu terlarutnya dalam molekular atau terlarutnya berbentuk ion, itu kita nggak pertimbangkan. Kemudian untuk pengujiannya dilakukan dengan menempatkan zat aktif dalam berbagai pH buffer pada suhu 37 hingga kesetimbangan dicapai, sehingga kelarutan maksimum itu diperoleh atau terjadi kejenuhan. Nah, untuk metodenya ya, salah satunya itu dengan mengempa zat aktif menjadi bentuk tabletnya. Nah, jadi zat aktif saja ya, tanpa ada eksipien itu dikempa dengan berbagai tekanan sehingga terbentuk lempengan ya atau tablet tadi. Kemudian di salah satu sisinya itu dilarutkan ya atau dipapar dengan larutan atau pelarut. Ya, di satu sisinya itu ditutup sehingga tidak terjadi kontak dengan larutan atau pelarutnya. Kemudian nanti akan kita lihat berapa kelarutannya. Nah, kalau kelarutannya itu lebih dari 1 mg per menit dari zat aktif tadi dengan metode disolusi absolut ya, maka kelarutan tersebut dinilai bagus ya, zat aktif tersebut dinilai kelarutannya atau kecepatan pelarutannya itu bagus. Sementara kalau dia 0,1 sampai 1 mg per menit, maka itu cukup bisa diatasi juga dengan penambahan eksipien ya, dengan kita melakukan formulasi. Nah, tetapi jika 0,1 mg ke bawah ya, sangat kecil sekali kelarutannya misalnya, maka itu harus diatasi dengan cara memodifikasi zat aktifnya, biasanya dibuat dalam bentuk garamnya ya, atau dibuat dalam bentuk esternya dan sebagainya sehingga kelarutannya meningkat. Ya, ini masalah semua obat ya, banyak sekali obat itu yang bermasalah di kelarutan. Sehingga nanti kita harus bisa mengembangkan metode sistem penghantaran obat yang dapat meningkatkan kelarutan dari obat kita. Untuk senyawa dengan gugus yang dapat terionisasi dan kelarutan kesetimbangan dalam bentuk tidak ionisasi ini dikenal sebagai kelarutan intrinsik. Jadi untuk senyawa yang terbagi menjadi terionisasi dan tidak terionisasi ini ada istilah kelarutan intrinsik tadi ya. Kalau dia tidak ada maka ya tidak ada istilah kelarutan intrinsik kalau memang dia terlarutnya menjadi bentuk molekularnya semua. Seperti itu. Kemudian studi praformulasi dimulai dengan mengukur kelarutan intrinsik dalam lingkungan netral, asam, dan basa. Ya, jadi kita melakukan uji itu di berbagai pH. Kenapa kita lakukan di berbagai pH? Karena ternyata tubuh kita itu memiliki lingkungan pH yang berbeda-beda ya pada masing-masing bagiannya. Misalnya pada saat saluran gastrointestinal, misalnya pada lambung pH-nya kan 1 bisa sampai 2, 3 ya. Nah, sementara kalau turun ke saluran cerna bagian bawah, pH-nya akan cenderung naik. Tetapi kalau kita masuk ke sirkulasi sistemik, pH-nya menjadi 7,4 dan seterusnya ya. Kemudian masuk ke urin, pH-nya berbeda lagi. Seperti itu. Jadi kita harus melakukan di berbagai pH untuk memprediksi bagaimana profil kelarutan zat aktif kita di berbagai bagian tubuh. Ya. Kemudian profil kelarutan pada pH yang berbeda dapat menginformasikan jenis pelarut yang berpotensi digunakan dalam formulasi. Misalnya pada sediaan parenteral, tetes hidung atau oftalmik, larutan oral, dan sebagainya. Ya, dengan kita mengetahui ternyata dia larut di pH 5 misalkan. Maka kita dapat membuat buffer pH 5 agar sediaan kita menjadi larutan. Gitu ya, atau kita membuat sediaan injeksi juga pH-nya harus diatur. Agar apa? Agar tetap ketika diberikan itu tidak menyebabkan iritasi dan sebagainya. Ya, penting ini pH ya. Tapi kalau untuk sediaan injeksi parenteral, ini biasanya kita melihat tonisitasnya. Ya, lebih penting ya, tonisitasnya. Tetes hidung, oftalmik juga ya. Oftalmik ini biasanya kita lebih spesifik melihat tonisitasnya. Karena kalau tonisitasnya tidak sesuai dengan cairan tubuh, maka akan berbahaya. Ya, walaupun pH-nya ternyata sama. Baik, selanjutnya ada istilah molekular disosiasi atau PKA tadi yang saya singgung ya. Ketika dia sudah terlarut kan dia akan menjadi molekulnya dan ionnya. Itu kan ketika terlarut. Nah, kelarutan dari air suatu senyawa kelarutan dalam air suatu senyawa bergantung antara lain pada keadaan ionisasinya, ya, keadaan ionisasinya. Termasuk rasio bagian yang terion dan bagian yang tidak terionisasi. Ya, ingat ya bahwa yang diabsorpsi yang ini. Obat yang diabsorpsi yang bisa menembus membran itu adalah yang ini, bukan yang terionisasi. Nilai pKa memberikan indikasi yang berguna mengenai daerah saluran pencernaan di mana
obat berada dalam keadaan terionisasi atau tidak terionisasi dan beberapa indikasi karakteristik penyerapan yang mungkin. Jadi pKa itu definisinya adalah pH ya, pH saat zat tersebut memiliki rasio antara terionkan dengan tidak terionkannya itu sama. Ya, jadi pKa itu adalah pH saat zat aktif kita itu memiliki rasio terionkan dan tidak terionkannya itu sama dengan 1 ya. Jadi 50% 50%. Jadi kalau misalkan itu ada suatu obat, misalnya obat X. Kita sebut saja obat X. Ini punya nilai pKa-nya sama dengan 4. Maka ketika kita larutkan dalam pH 4, hasilnya adalah ya pH dikurang pKa sama dengan log terionkan dibagi tidak terionkan. Kalau ini hasilnya 0, 4 kurang 4, 0 ya. Maka antilog dari 0 adalah 1. 1 sama dengan A min per HA. Ya, konsentrasi. Maka ini hasilnya sama dengan 1 per 1, boleh 50 per 50, sama saja ya hasilnya 1. Gitu ya. Jadi pKa itu adalah pH saat zat aktif kita memiliki proporsi ya atau rasio terionisasi dan tidak terionisasinya itu sama. Itu pKa ya. Nah, tadi dikatakan bahwa memberikan indikasi mengenai daerah saluran pencernaan di mana obat akan berada dalam keadaan terionisasi. Ya, ini nanti akan saya berikan contoh di slide selanjutnya. Derajat ionisasi, yang penting bagaimanapun sifat kimiawi dan konsentrasi the counter ion yang mempengaruhi kelarutan. Misal klorida atau hidroklorida dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelarutan dan ini harus diperiksa selama studi praformulasi. Ya, tadi ya kalau kita ke lambung kan ada HCl. Di dalam lambung itu ada HCl, ya, asamnya HCl. Kita lihat ada nggak efek counter ion, karena efek counter ion ini akan menekan reaksi itu tidak berjalan ke kanan, ya, tetapi ke kiri. Maksudnya apa? Kalau ke kanan dia akan terlarut, berarti dia akan menyebabkan zat ini tidak terlarut, ya, menjadi menurunkan kelarutan dan sebagainya ya. Sehingga efek counter ion ini sangat perlu dievaluasi ketika kita melakukan praformulasi. Derajat ionisasi dapat diperkirakan, sekali lagi ya, ini perkiraan umumnya seperti itu, begitulah kira-kira. Menggunakan persamaan Henderson-Hasselbalch, ya, di mana untuk senyawa asam lemah HA-nya pH sama dengan pKa ditambah log konsentrasi A yang bentuk terionnya, zat bentuk terion dibagi konsentrasi yang tidak terionkan. Begitupun dengan yang basa lemah, ya, sama ya, pH sama dengan pKa plus log terusnya. Nah, contohnya ini kalau kalian nanti bingung sebenarnya manfaatnya apa sih kita mempelajari pKa gitu ya, atau derajat molekular disosiasi ya, disosiasi molekular. Contohnya seperti ini. Berapa persen, misalkan ada pertanyaan, berapa persen aspirin dalam bentuk ion dalam pH 2,8 jika diketahui pK aspirin adalah 3,8? Ada yang mau coba jawab? Rumusnya tadi ini ya. pH sama dengan pKa ditambah log amin per HA. Ada yang bisa jawab? Dicerna dulu coba. Pastinya nggak sulit kok. Ada yang bisa jawab? Izin coba jawab, Pak. Ya, siapa namanya? Kalista. 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 Oke, Kalista, silakan. Dijelasin dari awal, Pak. Nggak apa-apa, jawab aja berapa persen aspirin? 9% bukan sih, Pak? 9%, ntar saya tulis dulu aja. Kalista jawabnya 9%. Dari mana Kalista? Kan kita cari perbandingan konsentrasi amin per HA-nya dulu. Ini gimana? Cari perbandingan konsentrasi amin dengan HA. Ya, bagaimana coba? Iya, pH dikurang pKa, kemudian 10 pangkat min 0,1 kan. Gimana? Sorry. pH
pH dikurang pKa. Oke, berarti kan Dikurang 2,8 dikurang 3,8 ya berarti ya? Ya, Ya, sama dengan? sama dengan log amin per HA. Oke, betul. Terus? Terus sama dengan 0,1 sama dengan 0,1. Min 1 sama dengan log amin per HA. Min 1 sama dengan log amin per HA. Betul. Terus gimana? Amin per HA-nya jadinya kan 10 pangkat min 1. 10 pangkat minus 1. Boleh. Jadinya 0,1. Dengan 0,1. Iya, betul. Terus? Terus jadinya kan aminnya sama aja 0,1 HA. Terus tinggal dibandingin aja, Pak. Ya, kenapa 9? Kenapa nggak 10? Saya tadi, sabar. Jadinya 0,1 HA per 0,1 HA plus HA. Jadi Boleh. 0,1 per 1,1. Per 1,1? Iya, jadinya 9,09%. 9,09. Oke, jangan susah-susah ya, gini aja. Ini kan 0,1, perbandingannya adalah 0,1 gitu loh. Oh iya, benar juga. 0,1, berarti kan 1 banding 10. Benar nggak? Benar, Pak. Nah, berarti kalau kita mau mencari persentase ini dari ini, berapa tuh? 10, Pak. Ya, kalau mau dibuat 9 berarti 1/11 gitu ya kalau kamu ya? Iya, 1/11. Jadi hasilnya 9,09. 09. Oke. Kalau persentase dalam, oke, boleh ya, jawabannya boleh 9. Ini sebenarnya masalah soal saja ya. Kalau ditanya persentase dari keseluruhan, kita bisa jawab 9, sekian tadi ya. Tapi kalau persentase dari yang tidak terionkan berarti 10% gitu. Ya. Oke, boleh. Jadi bisa 2 ya jawabannya, antara 9, sekian atau 10%, tergantung dari yang ditanyakan ya. Kalau ini kan nggak jelas ya, dalam bentuk ion tidak tahu dibandingkan dari total atau dibandingkan dari yang tidak terionkan. Gitu, boleh, bagus jawabannya ya. Tapi setidaknya, siapa tadi yang jawab tadi? Kalista sudah paham ya bagaimana cara menggunakan ini. Nah, jadi kalau misalkan aspirin gitu ya, aspirin tadi pH segini ini pK-nya, dia masuk ke lambung dengan pH 2,8, berarti yang siap diabsorpsi berapa? Yang siap diabsorpsi ketika terlarut adalah 90%. Ya, 90%-nya itu akan lebih siap diabsorpsi. Begitu. Jadi dia justru kalau untuk aspirin dalam pH asam, kalau kalian minum aspirin itu bagusnya diabsorpsi di lambung. Itu salah satu aplikasinya gitu ya. Prediksi ini salah satu kesimpulan besarnya gitu ya, kalau kalian pengen tarik kesimpulan mudahnya, ya kalau aspirin berarti lebih mudah diabsorpsi di lambung. Kenapa? Karena pKa-nya di atas pH lambung. Kalau kita lihat persentase yang tidak terdisosiasi atau persentase dalam bentuk molekularnya itu lebih besar daripada bentuk yang ionnya, sehingga lebih mudah terabsorpsi. Ingat, yang terabsorpsi tadi adalah yang sudah terlarut dalam bentuk molekularnya yang tidak terionkan. Begitu ya. Oke, terima kasih ya dari Kalista. Bagus sekali jawabannya ya. Kalau Kalista dibandingkan dengan total gitu ya, kalau seandainya jadi 11 maka presentasinya seperti itu. Tapi kalau yang ditanya adalah persentasenya dibandingkan dengan bentuk yang tidak terionkan atau molekularnya, maka hasilnya 10%. Boleh semua jawabannya ya, tergantung dari soalnya. Baik, gitu ya, itu adalah penggunaannya molecular dissociation. Kenapa kita harus lakukan preformulasi? Ya, agar tahu itu tadi. Gitu ya. Sehingga kalau kita udah tahu aspirin ternyata mudah diabsorpsi di lambung, ngapain kita buat entry code? Toh dia lebih bagusnya diabsorpsi di lambung. Gitu ya. Jadi datanya terpakai ketika kita membuat sediaan. Baik, ada yang mau ditanya dulu sebelum kita lanjut? Ada? Saya persilakan kalau ada yang ingin bertanya. Oke, ya silakan. Izin. Ya silakan yang mau bertanya. Persentase tadi kan kalau 90% aspirin itu bagus di lambung. Nah, ada persentase minimal kan suatu objek katakan baik. Oke. Persentase dari molekular disosiasi ya, gitu ya. Sebenarnya ada ya, ada istilah itu yang bagus itu adalah
pH itu sesuai pKa, tetapi tidak mutlak benar ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena yang namanya sudah terlarut tadi ya, karena ada fraksi terdisosiasi tadi, ada yang molekular dan ada yang ion. Jadi kalau untuk terlarut tadi, ketika dia dalam bentuk molekular itu mudah terabsorpsi. Tetapi masalahnya ketika kita larutkan dalam pH asam, kelarutannya itu sebenarnya agak sulit aspirin itu. Kalau dia asam lemah. Kenapa? Karena ada counter ion tadi. Kalau dia mau larut nih, dia kan merupakan asam lemah. Dia mau larut kan dia mau melepas H+ tuh. Tetapi H+ di lambung udah sangat banyak. Jadi dia mendorong agar aspirin itu tidak melepas H+-nya. Dan ini otomatis kan apa? Kelarutannya akan sulit. Tetapi kalau sudah larut, persentase yang terdisosiasinya hanya sekitar 10% dari yang bentuk molekularnya. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya idealnya itu kalau bisa pKa sesuai pH. Idealnya, tapi nggak mutlak ya, nggak mutlak. Sekali lagi saya bilang nggak mutlak. Itu cuma prediksi. Kenapa kalau dia 1:1, berarti dia mudah terlarut juga. Gitu, nggak terlalu sulit. Kalau dia seandainya sangat besar, yang molekularnya biasanya larutnya sulit. Makanya aspirin itu agak sulit larut di lambung, tetapi ketika larut dia absorpsinya bagus. Justru aspirin itu mudah larut pada suasana agak basah, tetapi larutnya itu dalam bentuk terionkan. Gitu. Jadi kita harus menimbang kedua aspek itu. Ketika dia terlarut dalam bentuk molekular, tapi kelarutannya susah ya kalau dia di bawah pKa-nya, tetapi kalau di atas pKa-nya dia terlarut, oke terlarut, tetapi dalam bentuk terionkan. Gitu. Jadi terionkannya akan lebih banyak. Nah, jadi yang bagus itu ya secara teoretikal itu adalah yang pKa-nya sama dengan pH. Jadi kalau bisa pH lambung itu 4, pKa-nya 4 gitu ya, maka obat itu akan bagus terlarutnya, cepat terlarut dan lebih mudah diabsorpsi. Gitu. Tapi kalau untuk persentasenya, yang saya bilang tadi ya, persentase yang ideal itu adalah 50-50. Kalau bisa, ya itu secara teoretikal. Tapi secara praktek, nggak hanya itu faktor untuk obat itu terabsorpsi. Ya ada faktor lain, karena absorpsi itu tidak melulu hanya soal difusi. Ya, ada faktor lain, transport aktif dan sebagainya, itu akan mempengaruhi absorpsi obat juga. Gitu. Tapi untuk pertanyaannya tadi terkait dengan persamaan ini, yang ideal itu seperti apa? Yang ideal itu adalah 1:1. Oke? Atau 50%. Oke ya. Bagus pertanyaannya. Langsung mau kesimpulan. Gitu ya. Kesimpulannya apa Pak? Itu mana yang paling bagus? Boleh. Kalian juga udah saya berikan sedikit wawasan tadi ya tentang, ini sebenarnya di kimia. Di kimia diajarkan ya tentang ini. Tentang disosiasi ini. Oke ya, kalau begitu saya lanjutkan. Kita masuk lagi kelarutan yang harus kita lakukan ya ketika kita melakukan uji preformulasi. Datanya adalah data kelarutan pada berbagai pelarut ya, kelarutan di berbagai pelarut. Selain menentukan karakteristik kelarutan dalam lingkungan berair ya atau lingkungan yang polar gitu, juga berguna untuk mendapatkan data awal tentang kelarutan obat pada pelarut non air ya atau pelarut non polar yang dapat digunakan dalam formulasi. Misalnya pada salep. Ya, kalau salep ini kan umumnya kita menggunakan basis vaselin. Salep ya. Vaselin itu sifatnya non-polar. Sehingga kita harus melakukan juga uji kelarutan pada pembawa yang non-polar. Kemudian obat gosok topikal ya, kalau kita lihat obat-obat gosok itu ya minyak kan ya, kebanyakan basisnya. Dan injeksi berminyak ya, atau injeksi dengan basis minyak. Dan untuk memberikan data yang dapat digunakan untuk memilih pelarut untuk pembuatan bahan aktif, misal ekstraksi atau kristalisasi. Ya, kalau kita tahu pelarutannya dalam senyawa nonpolar, kita bisa melakukan ekstraksi dengan senyawa nonpolar juga. Dan untuk formulasi misalnya pada granulasi tablet. Nah, ini saya ambil contoh, misalkan kita membuat produk itu zat aktifnya itu tidak larut ya, misalnya tidak larut pada pembawanya. Misalnya salep pembawanya vaselin misalnya. Kemudian apakah efeknya akan bagus kalau dia tidak terlarut? Jawabannya kurang bagus ya. Kalau bisa kita harus melarutkan obat tersebut pada basisnya. Mengapa? Agar proses pelarutan itu sudah di skip atau dilewati. Karena kan tadi ya ketika obat itu mau diabsorpsi, dia harus terlarut dulu pada cairan tubuh. Nah kalau dia sudah terlarut dalam basisnya, maka tinggal terjadi proses transport atau proses difusi saja. Dari basis ke cairan tubuh baru bisa diabsorpsi. Gitu ya. Tapi kalau dia bentuknya tidak terlarut misalkan, maka dia harus mengalami proses pelarutan dulu. Nah, itu kan akan lebih panjang efeknya ya, akan lebih panjang prosesnya sampai dia memiliki efek. Jadi sebisa mungkin ketika kita mendesain salep,
krim dan sebagainya, basis itu dapat melarutkan dari zat aktif. Sehingga ketika proses praformulasi, kita harus melakukan uji kelarutan di berbagai pelarut. Kemudian kita masuk ke kecepatan pelarutan atau disolusi. Ya, kalau kecepatan berarti ada satuannya waktu. Kalau dia disolusi. Meskipun pengetahuan tentang kelarutan intrinsik sangat penting, kecepatan pelarutan obat atau eksipien dalam media tertentu juga penting. Ya, kalau seandainya kita tahu kelarutannya misalnya 10 mg per mili misalkan ya, kelarutannya. Tetapi disolusinya ternyata 0,01 mg per mili per jam. Gitu. Berarti kan untuk dia larut semua butuh waktu berapa jam gitu kan. Nah, dengan kita mengetahui kecepatan disolusi, kita akan memprediksi juga obat kita ini kira-kira bisa nggak diabsorpsi. Misalkan tadi ya, contohnya obatnya asam lemah. Asam lemah memiliki ketika dia terlarut pada suasana asam, persentase yang tidak terionkannya besar. Tetapi untuk terlarut, dia butuh waktu misalnya 4 jam sampai 5 jam agar terlarut semua. Sementara di lambung itu mungkin hanya 2 jam sampai 3 jam obat itu berada di lambung. Setelah itu kan obat itu akan turun. Ya, nggak selamanya dia di lambung. Nah, itu harus kita pertimbangkan. Kecepatan pelarutannya atau disolusinya dengan pelarutannya dan aspek-aspek tadi. Ya, itu dapat kita prediksi nanti. Kemudian faktor yang mempengaruhi disolusi adalah ukuran partikel. Ini nanti akan saya bahas secara khusus ya tentang difusi dan disolusi di farmasi fisika. Tapi ini sekedar gambaran saja. Ukuran partikel, distribusi ukuran, porositas ya, atau luas permukaan. Kemudian yang berubah saat terjadi pelarutan. Keterbatasan permukaan partikel seperti sifat fluida disolusi, polaritas, sifat reologi, dan derajat pengadukan atau agitasi selama pembubaran. Ini juga harus kita pelajari. Kemudian studi praformulasi awal harus fokus pada model sistem disolusi. Ya, misalnya menggunakan metode pelarutan dayung. Jadi untuk metode disolusi di farmakope itu ada 2. Apa aja? Satu dayung. Yang satunya apa? Ada yang sudah tahu? Dari SMK biasanya tahu ya? Ada yang tahu? Metodenya dayung untuk disolusi. Kemudian yang satunya? Apa itu? Metode basket ya. Metode basket. Kapan dayung, kapan basket? Ya, dayung ini kalau dia zat aktifnya bisa tenggelam ya di dasar, maka kita pakai metode dayung. Kalau tabletnya mengambang atau zat aktif kita itu mengambang, maka kita harus pakai basket. Ya, nggak bisa kita pakai dayung karena nanti akan mengambang terus ya. Gitu ya. Studi harus dilakukan pada suhu dan pH konstan menggunakan fraksi ukuran partikel tertentu. Ya, jadi kita harus lihat juga pada berbagai ukuran partikel. Studi yang lebih diskriminatif atau membedakan, misal memeriksa luas permukaan, pH atau ukuran partikel dapat dilakukan seiring perkembangan lebih lanjut saat membandingkan bahan dengan bahan referensi. Jadi studi preformulasi ini tetap dijalankan ya, atau ongoing juga bisa ketika produk itu sudah dipasarkan, misalnya ternyata ada yang dianalisa lagi, itu bisa saja. Tetapi untuk data awal harus lengkap terlebih dahulu, baru kita bisa melanjutkan ke proses produksi sediaan atau membuat sediaan kita. Kemudian ada yang ketiga itu adalah difusi. Tadi udah soal kelarutan. Sekarang tentang difusi. Pada saat obat dalam cairan suatu organ atau sel, ya, baik itu dalam cairan biologi sinovial, mukosa atau cairan dalam mata, obat akan berdifusi ke tempat kerja. Ya, jadi obat itu setelah terlarut, maka dia akan berdifusi. Berdifusi kemana? Berdifusi ke membran, ya, untuk diabsorpsi. Itu misalnya. Atau berdifusi ke tempat kerjanya. Kecepatan difusi obat bergantung pada sifat fisikokimia. Jadi ya, sifat fisikokimianya yang sudah kita cari datanya di praformulasi, meliputi apa? Kekentalan. Ya, kalau kekentalan ini semakin kental, ya, ini contohnya ada persamaan Stokes-Einstein. Jadi ini rumus dari Noyes-Whitney, kemudian ini dirujuk lagi ke Stokes-Einstein untuk mencari koefisien difusi. Kalau kita lihat, menurut persamaan Stokes-Einstein, si viskositas itu adalah pembagi di sini. Viskositas itu adalah pembagi. Maka semakin besar viskositas, otomatis difusi akan semakin lambat. Ya, karena koefisien difusi semakin kecil dan ketika dimasukkan ke persamaan ini, kecepatan difusi akan semakin lambat. Begitu juga dengan temperatur. Semakin besar temperatur, maka difusi akan semakin cepat. Gitu ya, kalau kalian membaca persamaan ini.
Kemudian selain itu temperatur tadi ya, gradien konsentrasi. Gradien konsentrasi itu kita lihat dari persamaan ini, noise weightening ini. Kalau ini semakin besar angkanya, antara CS dikurang CB-nya semakin besar, ini gradien konsentrasi, maka otomatis kecepatan difusi juga akan semakin besar, ya, sehingga dapat digunakan persamaan noise weightening kalau kita mau menghitung kecepatan difusi suatu obat. Ya, di mana dm per dt adalah kecepatan difusi, jumlah konsentrasi ya molar ya pada satuan waktu. Kemudian D adalah koefisien difusi, bisa kita hitung dari Stokes-Einstein. Kemudian S adalah luas permukaan yang terekspos. Ya, jadi semakin luas permukaan yang terekspos, maka akan semakin besar juga kecepatan difusinya. Kemudian CS adalah ini ya, CS ini konsentrasi pada lapisan jenuh, kemudian CB adalah konsentrasi pada larutan penerima. Jadi ini adalah gradien konsentrasi keduanya. H adalah ketebalan lapisan cairan jenuh. Nah, kalau kalian aplikasinya ya, salah satunya itu kalau kalian mengaduk pada saat membuat teh gitu ya. Kalau kalian membuat teh gitu, kemudian kalian lihat ada yang berdifusi kan, berdifusi ya, kalau kalian buat teh itu sairingan tehnya gitu ya, atau teh celup itu kalian masukkan, itu kan akan terjadi difusi. Nah, itu adalah fenomena difusi yang mudah sekali kalian temui ya. Kemudian H itu adalah ketebalan lapisan difusi. Cara mempercepat difusi adalah menurunkan H, salah satunya ya. Kalau H-nya turun, maka difusi akan lebih cepat. H itu ketebalan lapisan difusi, cara menurunkannya salah satunya adalah dengan proses pengadukan. Makanya kalau kalian aduk, itu akan lebih cepat merata, gitu ya, karena lapisan difusinya tadi itu akan semakin tipis, sehingga difusinya akan lebih cepat, gitu ya. Kemudian tadi udah ada ya, ini untuk gradien, semakin besar konsentrasi awal yang kalian masukkan ya ke dalam suatu cairan, maka difusinya akan lebih cepat dibandingkan konsentrasi yang lebih rendah. Ini tadi, karena adanya gradien antara bagian yang jenuh dengan yang penerima. Ini adalah konsep difusi yang harus kalian cari tahu juga dari proses praformulasi. Kemudian selanjutnya adalah koefisien partisi. Ya, walaupun zat aktif larut cepat dalam pH fisiologis, misalkan yang disolusinya bagus, kemampuan melewati membran sangat bergantung pada kemampuan terpartisi ke dalam substrat lipofili. Ya, sehingga koefisien partisi itu dihitung dengan cara P ya, P ini adalah koefisien partisi, O per W sama dengan C oil ya, atau konsentrasi pada minyak dibagi konsentrasi pada air. Jadi kalau kita melakukan uji koefisien partisi itu biasanya menggunakan pelarut nonpolar dengan air. Kemudian kita kocok, kita lihat berapa konsentrasi obat tersebut di air, berapa konsentrasi di nonpolarnya atau di pelarut organiknya tadi. Baru kita hitung, kita bandingkan. Kalau dia lebih besar dari 1, maka lebih banyak terpartisi pada minyak ya, atau pada pelarut nonpolar. Adalah ukuran terdistribusi obat yang tidak terionisasi antara dalam fase air dan organik tadi ya. Jadi kita melihat partisinya. Misalkan kita lakukan uji ya terhadap 15 mg obat X misalkan. Setelah kita uji, ternyata di air itu ada, di minyak ada 10 mg dan di air ada 5. Maka ini P-nya ya, atau koefisien partisinya adalah 2. Begitu. Nah, bagaimana ini mempengaruhi absorpsi obat? Jadi begini, ketika obat itu terlarut ya, maka dia akan ke membran tubuh kalian ya. Jadi untuk membran tubuh, membran saluran cerna itu bersifat lipofilik. Dia setelah terlarut dia akan berdifusi menuju tempat kerja. Dia akan ke membran. Nah, ketemu membran nih. Misalkan partisinya tadi ya 2. Maka misalnya ada 15 di sini, terlarut 15. Maka setelah dia ketemu bagian lipofilik, dia akan terbagi menjadi 10 di sini, 5 di sini. Ya kan? 5 di luar dan 10 di sini. Nah, di dalamnya, ingat, di dalam ini adalah darah. Darah itu hidrofilik. Ya, hidrofilik. Berarti 10 ini juga akan terbagi lagi. Menjadi berapa? Menjadi 6, berarti yang di sini akan jadi 6,66 dan yang di dalam menjadi 3,33. Kemudian ini nanti akan habis. Habis kemana? Dibawa oleh darah. Ya, sehingga berubah. Jadi kosong lagi. Anggap saja jadi kosong. Sehingga yang ini tadi udah berubah lagi. 6,66 yang ini 5. Berarti kan harus dibagi lagi ya. Berarti 6,66 tambah 5 berapa? 11,66. Nah, 2 per
3-nya berapa nih dari 11,66? Ini akan pindah ke bagian yang lipofilik. Begitu seterusnya sampai yang di sini nanti habis. Ya, dia terpartisi dulu ke lipofilik, terpartisi lagi ke hidrofilik. Jadi ada 2 tahap. Pertama terpartisi dia ke dalam membran yang lipofilik, kemudian terpartisi lagi ke bagian yang hidrofilik, yaitu saluran peredaran darah. Begitu sampai obatnya habis. Jadi itu prosesnya. Ya. Hingga obat itu tidak bisa juga terlalu polar. Kalau terlalu polar nanti partisinya akan lambat di sini. Sudah terlarut tapi nggak diabsorpsi. Ini salah satu contoh obatnya adalah gentamisin. Gentamisin itu sangat larut air. Tadi kan kata saya kalau mau terabsorpsi harus terlarut dulu. Iya, dia sudah terlarut, tapi dia nggak ada partisi di minyak. Ya, jadi banyakan faktornya tadi kan sudah terlarut dalam bentuk molekularnya, tetapi nggak ada partisi di minyak dia misalnya. Dia nggak bisa, dia hanya kuat larut di air. Jadi partisinya hanya kecil sekali. Misalnya 0,001 gitu. Maka hanya 0,001 yang masuk, sisanya masih bertahan. Sisanya akhirnya nanti terbuang, ya. Akhirnya terbuang melalui urin dan sebagainya. Akhirnya terbuang tidak masuk ke tempat target. Begitu ya. Jadi faktor koefisien partisi ini penting juga. Setelah terlarut, ternyata masih ada faktor lain yang menentukan absorpsi obat. Tadi kan kata saya, pertama harus terlarut, kemudian harus dalam bentuk molekularnya, baru dia bisa diabsorpsi. Nah ternyata dalam bentuk molekularnya, dicek lagi, partisinya bagaimana. Apakah dia terpartisi dengan baik ke minyak, atau seperti apa. Jadi banyak sekali faktor obat itu bisa diabsorpsi. Oke ya. Dan ini salah satunya lagi adalah koefisien partisi. Jadi pada akhirnya nanti obat tersebut akan habis. Setelah terpartisi ke minyak, kemudian yang dari minyak terpartisi lagi ke dalam, dan seterusnya. Beberapa faktor yang menentukan aktivitas yaitu absorpsi dan permeasi obat melewati membran dan masuk ke jaringan dan sel. Koefisien partisi hanya titik awal ya. Jadi yang diperhatikan ini hanya titik awal dalam pengertian sifat biofarmasi suatu obat. Ya, nggak tahu ya kalian ada nggak materi tentang biofarmasetik sih? Sepertinya ada ya semester depan. Di semester atas itu ya, semester 6 biasanya, semester 6, semester 7. Itu ada mata kuliah biofarmasetik. Nah, di situ kita lebih fokus lagi. Agar ketika kalian lulus, kan sudah mau deket-deket lulus tuh ya kalau udah semester atas. Kalian masih segar ingatannya bagaimana mendesain obat agar memiliki efek yang sangat sempurna, gitu ya, sangat baik lah intinya. Itu kita memahami beberapa aspek tadi. Di sini saya hanya memberikan gambaran, saya singgung saja, kemudian saya berikan contohnya aplikasinya dalam pekerjaan farmasinya, gitu ya, atau dalam efek farmakologinya, seperti itu. Paling tidak untuk menyediakan data komparatif pada saat menguji molekul obat untuk mengoptimasi efikasi dan ketersediaan hayati. Ini tadi ya, otomatis kan ini setelah masuk dia akan menjadi ketersediaan hayati. Karena ketersediaan hayati atau bioavailabilitas itu adalah fraksi obat yang masuk ke sirkulasi sistemik dibandingkan dengan dosis yang diberikan. Itu adalah bioavailabilitas. Oke, ada yang mau ditanya dulu? Ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi. Oke ya, selanjutnya adalah permeabilitas. Ya, permeabilitas begitu berada dalam larutan dalam cairan fisiologis tadi, obat harus menembus sel dan jaringan untuk mencapai tempat kerja targetnya. Tadi ya sudah saya singgung di awal, harus menembus membran absorpsi dan sebagainya, harus menembus membran tubuh. Ini akan melibatkan mekanisme transport pasif atau aktif. Ya kalau transport pasif itu contohnya difusi tadi yang saya beri contoh. Tapi ingat ada faktor lain yaitu transport aktif, ini tidak akan kita bahas. Untuk difusi pasif, obat perlu terpartisi. Tadi ya saya bilang pada komponen lipid sel dan atau berdifusi melalui pori-pori berair di jaringan. Yang saya jelaskan tadi adalah terpartisi pada sel lipid sel ya atau lipid membran. Indeks permeabilitas dapat diperoleh secara in vitro dengan mengukur permeabilitas melintasi model membran pada suhu konstan. Biasanya kita menggunakan membran dialisis ini kalau di lab. Tidak tahu apakah bisa atau tidak di ITERA ya. Kalau di ITB dulu kita pakai membran dialisis untuk melihat kemampuan dia melewati membran. Jadi nanti kita ukur kadarnya setelah dilakukan, disimpan pada suhu 37 derajat dengan agitasi yang sedang. Jadi menggambarkan bahwa itu adalah kondisi membran tubuh. Jadi kita ukur kadarnya pelepasannya melalui membran tersebut. Jumlah obat yang meresap melalui membran dapat diukur pada berbagai interval waktu tadi ya untuk melihat berapa kecepatan permeabilitasnya. Beragam membran dapat dipilih masing-masing memiliki komposisi lipid yang berbeda-beda. Oleh karena itu, permeabilitas bukan merupakan ciri tunggal, tetapi terutama bergantung pada kelarutan, partisi, tadi ya, air lipid, tadi koefisien partisi, kelarutan, koefisien difusi, dan sifat membran. Tergantung dari koefisien difusi juga. Koefisien difusi tadi ada viskositas cairan dan sebagainya.
dan sifat dari membran. Kalau kita lihat membrannya yang digunakan apa? Membrannya apakah bisa menggambarkan membran dari saluran cerna tubuh atau sel jaringan lain, seperti itu. Jadi itu hanya sebagai percobaan ya. Kalau kita melakukan percobaan di lab itu sebisa mungkin kita menyamakan dengan kondisi tubuh sebenarnya. Ya, misalnya contohnya membran tadi. Ya, kita menggambarkan itu membran saluran cerna, bagaimana proses absorpsinya itu dapat kita lihat. Itu. Kemudian selanjutnya adalah sistem klasifikasi biofarmaseutik ya, atau disebut juga dengan BCS ya, Biopharmaceutical Classification System. Ini kalau kalian lihat BCS itu ada 4 kelas. Ya, BCS itu ada 4 kelas, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Kalau kita lihat, kelas 1 itu adalah bagian yang tidak ada masalah ya, obat-obat yang nggak ada masalah sama sekali, yaitu kelarutan tinggi dan permeabilitas tinggi. Kemudian kelas 2 itu kelarutannya rendah tetapi permeabilitasnya tinggi, ya walaupun dia rendah larutnya tetapi ketika larut dia mudah terabsorpsi. Begitu. Ini bisa disiasati dengan formulasi. Ya. Kemudian yang ketiga itu kelarutan tinggi tapi permeabilitas rendah. Nah, ini yang repot ya. Kalau permeabilitasnya sudah rendah, walaupun kelarutannya tinggi, maka biasanya kita formulasikan biasanya dibuat dengan nano-nano kalau sekarang ya, di entrap dengan senyawa-senyawa yang non-polar agar dia dapat ikut masuk ketika terpartisi. Ya, dibuat emulsi dan sebagainya. Ini salah satu caranya. Nah, yang paling susah yang di sini, kelas 4. Kelas 4 ini kelarutannya rendah, permeabilitasnya rendah. Jadi udah susah larut juga susah berpermeasi. Nah, ini biasanya dilakukan modifikasi molekular, biasanya dilakukan modifikasi dibuat bentuk garamnya dan sebagainya. Atau cara pintasnya dibuat dalam bentuk injeksi, ya, sehingga masuk langsung kan ke sirkulasi sistemik. Dari segi kelarutan, dia akan terlarut oleh volume darah. Banyak kan darah ya, bisa terlarut mestinya ya. Tapi apakah dia bisa masuk ke jaringan? Itu harus dilakukan penelitian lagi, karena permeabilitasnya ternyata rendah. Karena kan obat itu nggak hanya di darah ya, obat itu harus masuk ke jaringan tempat kerjanya. Oke. Untuk biopharmaceutical classification system ini menggabungkan pengetahuan kelarutan dengan permeabilitas. Tadi ada kelarutan, ada permeabilitas. Memungkinkan perkiraan awal dari suatu ketersediaan hayati. Kalau dia ketersediaan hayati ini adalah BA ya, bioavailabilitas. Jadi kalau dia kelas 1 kemungkinan BA-nya tinggi seperti itu. BA kelas 2 kemungkinan lebih tinggi daripada kelas 3 dan seterusnya. Pengelompokan ini dapat digunakan untuk menentukan kandidat senyawa yang memiliki sifat fisikokimia yang cenderung lebih rendah dalam hal ketersediaan hayati, dan sehingga selanjutnya disarankan untuk merubah molekul kimia secara kimiawi untuk mencapai ketersediaan hayati yang berpotensi lebih baik. Ya, tadi ya, kalau seandainya memang kelarutannya jelek, gitu, seandainya dilakukan formulasi juga masih nggak bagus, itu bisa kita lakukan modifikasi kimia, misalnya dibuat dalam bentuk garamnya, ya, dibuat dalam bentuk esternya dan sebagainya, sehingga kelarutannya meningkat. Ketika kelarutannya meningkat, nanti kan dia akan terlarut menjadi bentuk molekularnya lagi ya. Ketika misalnya sodium diklofenat misalkan ya. Sodium diklofenat atau Na-diklofenat. Ini kan bentuk garamnya. Yang nanti bekerja apa? Diklofenat. Ya, diklofenat nanti ketemu H jadi asam diklofenat ya, jadi asamnya. Jadi nggak bentuk garamnya lagi. Gitu. Dan sodium nanti akan terlepas. Nah, ini adalah salah satu bentuk modifikasi kimia dari molekul obat yang memiliki kelarutan yang buruk. Ya, makanya kalau kalian lihat di pasaran kan nggak ada ya diklofenak aja namanya. Zat aktifnya itu kalau nggak sodium ya kalium. Ya, kalau nggak sodium diklofenak atau natrium diklofenak, kalau nggak kalium diklofenak atau potasium diklofenak yang ada di pasaran karena dimodifikasi tadi untuk meningkatkan kelarutannya. Begitu ya. Penting untuk diketahui bahwa klasifikasi ini hanyalah perkiraan. Sekali lagi ya, ini ketika kita melakukan formulasi ini untuk perkiraan kita. Ya, untuk memperkirakan bagaimana obat ini nanti dibuat sediaan apa dan sebagainya. Dan dari kemungkinan ketersediaan hayati. Selanjutnya, absorpsi dan ekskresi dan ketersediaan hayati dapat dipengaruhi oleh sifat biologis absorpsi dan penetrasi transporter. Ya, selanjutnya masih banyak faktor yang mempengaruhi tadi. Ada sifat biologis ya, dan penetrasi transporternya. Ini kan nggak bisa kita coba ya di laboratorium ini ketika di dalam tubuh nanti. Jadi yang hanya bisa kita lakukan ini saja. Tapi paling tidak ini menjadi perkiraan atau prediksi nantinya bagaimana di dalam tubuh. Gitu ya. Oke ya, saya lanjutkan adalah moisture uptake atau sorption ya. Kemampuan untuk mengabsorpsi air pada udara.
atau bisa disebut juga dengan higroskopisitas. Ya. Karena semua molekul itu memiliki kapasitas untuk mengabsorpsi atau menyerap air dari udara yang berbeda-beda. Nah, sebelum kita membuat, maka kita harus mencek dulu apakah zat aktif kita ini higroskopisnya, kelasnya seperti apa, apakah sangat higroskopis atau higroskopisnya sedang atau tidak higroskopis. Mengapa demikian? Karena ketika obat itu kita beli ya, zat aktif bahan baku itu kita beli, ini kan nggak kita langsung pakai ya, tapi kita simpan dulu di dalam gudang. Nah, untuk mempengaruhi, untuk melihat faktor tadi, maka kita harus melakukan reformulasi tentang higroskopisitas dari zat aktif. Karena kalau seandainya dia sangat higroskopis, berarti kita tidak bisa simpan di gudang yang biasa. Kita harus mengatur RH-nya agar sangat rendah, agar ketika disimpan dia tidak mengalami degradasi akibat menyerap air. Ya. Oke, oleh karena itu penting menentukan karakteristik penyerapan lembab. Tadi ya, informasi higroskopisitas dapat digunakan untuk memilih kemasan. Ya, kalau misalnya dia sangat higroskopis, maka kita jangan buat dalam kemasan yang bisa berpenetrasi masuk udara. Misalnya kemasan plastik ya bisa masuk udara ya, dalam kemasan bisa berpenetrasi. Ya. Dan melindungi produk dari paparan berbagai lingkungan lembab yang mungkin terpapar selama pengangkutan dan penyimpanan. Hal ini diperlukan untuk memberikan umur simpan maksimum akibat degradasi kimia. Ini umur simpan akan kita bahas ketika farmasi fisik. Ya. Kita melihat faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas obat dan umur simpan nanti di farmasi fisik. Evaluasi laboratorium dilakukan melalui pemaparan lapisan tipis. Jadi kalau mau mengevaluasinya apakah dia higroskopis atau tidak, itu kita paparkan zat aktif yang kita punya tadi dengan cara membuat lapisan tipis ya, atau ditaburkan seperti itu sehingga luas permukaan kontaknya dengan udara itu semakin besar. Kemudian didiamkan pada berbagai waktu yang seminggu dan seterusnya pada RH yang berbeda-beda juga ya, atau pada relative humidity yang berbeda-beda juga. Ini kalau kita lihat klasifikasinya ada kelas 1 yang non higroskopis, di mana ketika dipaparkan ya pada kelembapan yang di bawah 90% RH-nya, maka dia tidak terjadi peningkatan yang signifikan ya. Tetapi jika dipapar dengan RH di atas 90%, terjadi peningkatan tetapi kurang dari 20%. Ya, ini RH yang sangat tinggi ya, 90% ini. Kalau seperti sekarang ya, lingkungan sekarang gitu ya, kondisi ruangan seperti ini kemungkinan RH-nya 40, 50, ya itu kemungkinan RH yang normal pada ruangan. Kalau udah sampai 80, 90 itu berarti ruangannya sangat lembab ya, sangat lembab sekali. Dan seterusnya ini bisa kalian baca tentang kelas-kelas dari higroskopisitas suatu obat. Selanjutnya adalah polimorfisme dan kristalinitas. Sebelum ini saya lanjutkan, saya persilahkan jika ada yang ingin bertanya terlebih dahulu. Ada yang mau bertanya? Ya, saya persilakan. Izin bertanya, Pak. Tadi sih, Pak. Kan Ya, untuk obat-obat yang bisa menembus sawar darah otak itu kan harus punya kelarutan dalam lipid yang tinggi. Nah, kemarin itu sempat disinggung di farmakologi dasar. Apa sih pengaruh tingkat lipofilik tadi itu bakal larut dalam ASI atau membran plasenta. Nah, kira-kira kalau misalkan di praformulasi sendiri itu bisa diakalin nggak sih Pak supaya dia nggak ikut larut dalam ASI atau membran plasenta, atau emang obat-obat yang menembus sawar darah otak itu untuk yang sistem saraf pusat memang tidak diperkenankan dikonsumsi oleh ibu hamil atau menyusui? Baik, oke, bagus ya pertanyaannya. Ke arah, jadi ilmu yang kalian dapat tuh boleh kalian tanyakan juga di sini. Jadi bisa ada keterkaitan. Karena kalau mau belajar itu memang harus komprehensif. Kalau ada yang bingung ketika kalian menggabungkan ilmu tadi, itu tanyakan sama saya. Karena sebenarnya ilmu antara farmasetik, farmakologi dan sebagainya ini bisa disatukan di kepala kalian itu jadi komprehensif. Nah ini misalnya pertanyaan tadi, bisa nggak kita buat formulasi yang lipofilisitasnya itu tidak menyebabkan dia terdistribusi dalam cairan ASI dan sebagainya. Oke. Kalau obat itu kalau dia sudah terlarut, maka dia akan memunculkan sifat molekulnya. Ya, jadi misalnya pakai excipient banyak nih, ada sorbitol segala macam, itu hanya mempercepat pada proses kelarutannya saja. Tetapi ketika sudah larut, maka dia memiliki sifat molekulnya. Dia memiliki sifat seperti molekulnya. Misalnya tadi dia partisinya sangat bagus pada minyak ya, sehingga dia bisa menembus sawar darah otak, kemudian masuk ke
ASI dan sebagainya ya. Karena kan kelarutan tadi itu merupakan dasar ya, acuan apakah dia dapat terdistribusi ke otak gitu kan tadi ya, praformulasi itu. Kemudian dia dapat terdistribusi ke ASI dan sebagainya. Nah, apakah kita bisa merubah itu? Apakah kita bisa merubah sifat dari molekulnya? Misalnya dia tetap mudah terabsorpsi, tetapi ketika diabsorpsi dia nggak masuk ke ASI. Maka itu harus targeting ya. Kalau targeting kita harus pakai ligand. Misalnya obat itu hanya berefek pada otak, Pak. Gimana caranya obat itu hanya berefek pada otak, tidak berefek ke saluran, misalnya ke ASI dan sebagainya, itu tidak terekspresikan. Nah, itu harus namanya sistem targeting. Bisa nggak kita lakukan? Bisa. Ya, contohnya sekarang itu obat kanker. Obat kanker itu udah banyak sekali dikembangkan sistem targeting. Sistem targeting itu artinya apa? Dia tidak terdistribusi ke semua, ya. Artinya dia nggak akan berefek di jaringan yang tidak memiliki penyakit, ya, atau bukan target kita. Itu namanya sistem targeting di novel drug delivery system. Jadi para formulator ya, para farmasi sekarang itu sudah mendesain obat itu agar bekerja hanya pada efeknya saja. Dia nggak kemana-mana, nggak ke ASI, nggak kemana-mana pokoknya. Jadi efeknya hanya pada otak saja misalnya. Itu ada metodenya ya. Tetapi untuk obat-obat yang seperti itu harganya sangat mahal. Makanya obat cancer itu yang targeting itu pasti harganya sangat mahal. Ya, makanya nggak dibuat targeting untuk paracetamol gitu ya, atau targeting untuk ibuprofen itu nggak dibuat, karena terlalu mahal untuk formula yang sederhana. Nah, misalkan contohnya tadi, apakah bisa dibuat? Bisa, jawabannya bisa. Tetapi kalau apakah pas, misalkan gini ya, apakah bisa? Bisa jawabannya ya. Tetapi ketika dibuat itu, apakah tidak ada sama sekali yang terekskresi pada air susu? Itu saya tidak bisa menjamin juga. Ya, saya tidak bisa menjamin juga apakah memang nol benar. Tapi kalau bisa menurunkan bisa, ada metodenya ya. Cuman untuk obat yang ditanyakan, mungkin obat apa itu kalau boleh saya tahu? Obat yang seperti itu? Obat-obat sistem secara pusat ya, obat-obat seperti ini ya, psikotropik gitu. Ya. Seperti apa obatnya? Iya mungkin pas. Ya, biasanya obat-obat psikotropik ya. Yang Kemarin sih nggak dijelasin. Ya. Biasanya obat-obat seperti itu ya, untuk yang target di otak ya biasanya obat-obat psikotropik ya, yang efeknya di sistem saraf pusat, yang mempengaruhi sistem CNS ya, Central Nervous System. Nah, itu biasanya memang tidak didesain untuk dibuat seperti itu karena kemahalan ya. Bayangkan kalau kalian beli diazepam harganya misalnya 700.000 gitu kan, kemahalan kalau didesain. Jadi kalau kita mengembangkan produk itu juga mikir-mikir ini kira-kira pas nggak untuk pasarnya. Tapi kalau untuk obat cancer nggak masalah ya, karena kan penyakit yang berbahaya. Nah, begitu ya. Jadi apakah bisa? Bisa jawabannya ya. Ketika kita modifikasi bentuk dari sistem penghantaran. Jadi kalau kalian belajar ya nanti di sistem penghantaran obat yang advance, itu kurang lebih nanti obat itu masuk di dalam sebuah polimer. Ini misalnya obat ya, kita sebut saja obat A. Ini ada polimernya. Nah, ini polimer ini ada ligan. Ada ligan. Dia nggak akan ngeluarin obat A kalau nggak ketemu pasangannya. Nah, misalkan kita targeting di otak, kita harus tahu dulu di otak itu ada reseptor apa. Apa yang spesifik hanya ada di otak, tidak ada di saluran lain. Atau yang spesifik di sel kanker tersebut, tidak ada di sel yang lain, sel sehat. Maka dengan kita mengetahui yang spesifik tadi, reseptor spesifik, kita akan bisa mendesain bagian ligan kita. Nah, ketika ketemu bagian yang spesifik tadi, baru dia akan terbuka, obat A-nya baru keluar. Baru obat A-nya ini bekerja. Begitu. Ya, kalau mau didesain agar dia targeting. Tetapi kalau tidak targeting, molekul A tadi, dia punya sifat yang nggak bisa dirubah gitu ketika dia dalam terlarut. Dan dia terdistribusi ke seluruh tubuh. Otomatis dia akan ikut terpartisi ke cairan, ke saluran ASI misalnya, dan seterusnya ya. Masuk ke plasenta, itu juga bisa. Ya, kalau dia bisa menembus saluran darah otak. Dia bisa masuk kemana-mana. Nah, itu nggak bisa kita hindari sifat molekul itu. Memang dia seperti itu gitu kalau sudah terlarut. Tapi bisa nggak diakalin? Bisa. Kita tutup dia dengan polimer. Jadi dia polimer ini nggak akan kebuka kalau nggak sampai tempatnya. Jadi misalnya dia masuk ke saluran ASI, dia nggak terbuka. Dia lanjut lagi. Tapi ketika sampai otak dia terbuka. Dia akan mengalami pinositosis ya, akan ditelan masuk ke dalam bagian sel itu. Baru dia mengeluarkan zat A. Tapi kalau zat A-nya sendiri yang keliling, ya dia punya sifat nature-nya ya, sifat alamiahnya seperti itu. Dia akan terpartisi ke bagian yang ada lipofiliknya, yang sel yang bersifat lipofilik. Itu nggak bisa kita
nggak bisa kita lawan gitu, nggak bisa kita siasati. Kalau mau siasati, kita tutup aja dia, biar dia nggak kelihatan sifatnya, tetapi udah sampai kita keluarkan, karena selain dia memiliki sifat, dia punya efek kan. Jadi dia punya habit yang nggak bisa kita rubah. Kalau mau dirubah dari molekul A-nya ya, kalau ininya yang kita ubah, takutnya efeknya berubah, A-nya gitu. Kita ubah, jadi dia tidak lipofilik lagi gitu kan. Jadi A punya cabang C, punya cabang D gitu misalnya. Dia nggak punya lipofilisitas yang tinggi, akhirnya nggak bisa masuk ke otak juga, tapi kan nanti ya, jadi itu resikonya ya, gitu ya. Bagus sekali pertanyaannya kalau menghubungkan dengan farmakologi. Jawabannya bisa, tetapi susah dan itu sangat mahal obatnya. Nanti kita buat dengan sistem nano, kita entrap dalam polimer. Tapi kalau untuk zat A-nya murni, ketika dia berkeliling ya kita harus mengikuti sifat dia, sifat alami dia yang nggak bisa dirubah, begitu. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Sekarang tuh ke farmasi itu udah banyak ya, formulasi-formulasinya itu udah keren-keren lah. Dia nggak akan terlepas kalau nggak sampai tempat kerjanya. Itu sangat bagus sekali. Sekarang kalau kalian nanti mungkin mau skripsi, bisa itu sistem drug delivery system. Itu kemungkinan nanti bisa dapat pembimbingnya dari ITB juga, bisa-bisa ya. Karena saya dulu risetnya tentang nanopartikel gentamisin. Makanya saya tahu gentamisin itu punya masalah, dan solusinya ada gitu, dan obat-obat yang lain juga solusinya kurang lebih sama. Sekarang tuh lagi gencar-gencarnya dikembangkan bentuk sediaan nanopartikel. Begitu. Oke, ada lagi yang ditanya? Baik ya, saya lanjutkan kalau begitu. Sekarang kita masuk ke polimorfisme dan kristalinitas. Nah, jadi obat dan eksipien dapat berada dalam berbagai bentuk kristal atau amorf. Nah, jadi obat itu, molekul obat itu akan berkumpul menjadi satu dan membentuk kristal. Kristal tadi akan berkumpul menjadi satu membentuk serbuk. Gitu. Jadi kristal itu sebenarnya lebih kecil dari serbuk, tetapi belum molekular, belum molekul tunggal. Ya. Kumpulan dari molekul itu membentuk kristal. Nah, ada juga yang berbentuk amorf. Ya, jadi ada yang berbentuk kristal atau ada yang berbentuk amorf, tergantung dari komposisi kimia dan metode isolasi atau kristalisasinya. Nah, untuk selama kristalisasi, molekul dapat mengatur dirinya sendiri dalam konfigurasi geometris yang berbeda. Jadi ketika dia dilakukan kristalisasi ya, kristalisasi itu larutan gitu ya, kita larutkan parastamol, kemudian kita uapkan pelarutnya, kemudian terbentuklah kristal parastamol. Nah, itu proses kristalisasi lah, atau rekristalisasi kalau kita sebutnya, karena itu sudah menjadi kristal, kita larutkan kemudian menjadi kristal lagi. Nah, ketika proses kristalisasi atau rekristalisasi tadi, itu molekul itu akan mengatur diri sendiri dalam konfigurasi geometris yang berbeda. Sehingga struktur kristal itu akan memiliki potensi yang berbeda juga ya, antara satu kristal dengan kristal yang lainnya berdasarkan pelarut yang digunakan, metode, dan sebagainya. Nah, perbedaan pengaturan dan orientasi penempatan yang berbeda dari segi molekul tadi, ini yang disebut dengan polimorf. Ya, polimorf itu adalah molekul dengan konfigurasi kristal yang berbeda, atau kisi kristal yang berbeda. Ya, bisa kita sebut juga dengan kisi kristal yang berbeda. Jadi molekul parastamol misalnya, nanti akan saya berikan contoh. Parastamol itu ternyata punya dua bentuk kristal. Kalau senyawanya sama persis. Rumusnya sama, rumusnya parastamol sama, tetapi bentuk kristalnya berbeda. Oke. Lantas kalau bentuk kristal berbeda itu bagaimana? Bentuk kristal berbeda itu akan mempengaruhi titik leleh, kerapatan, kekerasan, sifat optik, higroskopisitas, kelarutan, stabilitas, dan lain-lain. Banyak sifat fisikokimianya juga yang berbeda, meskipun molekulnya sama persis. Dia ada ilmu baru lagi nih, ternyata molekul itu bisa berbeda juga dari bentuk kristalnya, sifatnya. Walaupun molekul tersebut sama dari segi rumus kimia. Gitu ya. Nah, ini disebut dengan polimorf. Dalam keadaan amorf, struktur kristal umumnya tidak teratur. Ya, kalau amorf, jadi ada dua, tadi kan ada yang bentuknya kristal, ada yang amorf. Kalau amorf itu nggak teratur bentuknya. Dia nggak punya kisi kristal yang sama ukurannya, geometrisnya itu nggak sama, jadi acak-acakan. Nah, biasanya memiliki titik leleh yang tajam, ya tidak memiliki titik leleh yang tajam. Artinya dia turunnya perlahan dan seterusnya ya. Secara pelan seiring dengan kenaikan suhu. Jadi kalau dia amorf, ini biasanya kelarutannya sangat bagus. Mudah larut biasanya kalau amorf itu. Tetapi masalahnya kalau amorf ini umumnya tidak stabil. Nah itu. Jadi kita ketika preformulasi harus tahu juga molekul yang kita gunakan atau zat yang kita gunakan, apakah bentuk polimorfnya yang amorf atau yang kristalin, dan apakah itu stabil atau tidak. Karena walaupun kita tahu parastamol itu misalnya
atau zat X gitu ya, misalnya zat X itu higroskopis dan sebagainya. Tapi kalau dia beda bentuk kristalnya atau polimorfnya, maka bisa jadi itu tidak sama gitu ya. Oleh karena itu penting untuk menetapkan apakah kandidat untuk pengembangan memiliki kecenderungan untuk ada dalam keadaan polimorfik yang berbeda. Sifat dari setiap polimorf ya, titik lele, kerapatan dan sebagainya ini bisa berbeda juga pada masing-masing. Saya berikan contoh dari penelitian ini. Ada penelitian, ada review jurnal yang mengumpulkan beberapa penelitian tentang polimorfisme dari obat-obatan. Untuk perbedaan arrangement atau susunan dari kisi kristal ya, kristal lattice tadi, maka akan menimbulkan efek yang berbeda juga pada stabilitas, kelarutan, dan bioavailabilitasnya. Ya, perbedaan polimorf dari zat aktif itu memiliki perbedaan dari stabilitas, kelarutan, dan bioavailabilitasnya. Umumnya, ya, bentuk kristal itu lebih stabil secara termodinamik yang akan dipilih sebagai formula. Ya, jadi yang kita pilih itu yang stabil secara termodinamik yang kita pilih untuk membuat sediaan. Biasanya seperti itu. Namun termodinamik metastabil kristal dengan kelarutan yang lebih baik dan bioavailabilitas juga bisa kita adopsi untuk pembuatan sediaan. Ya, jadi sebenarnya umumnya kita pilih yang kristalin gitu lah. Tetapi yang metastabil ini bisa juga kita pilih, bisa kita adopsikan untuk dibuat dalam bentuk sediaan juga. Kalau dia cukup stabil juga ya, jangan tidak stabil, nggak stabil banget lah intinya. Kalau nggak stabil banget ya nggak bisa juga kita misalnya baru terpapar cahaya sedikit langsung terdegradasi atau terpapar udara dikit langsung higroskopis banget gitu ya, menyerap air yang begitu banyak, itu juga nggak bisa kita pilih. Dia harus kita pilih yang benar-benar memiliki sifat kestabilan yang bagus, tetapi ketika profil kelarutannya juga bagus begitu. Nah, ini salah satu contoh ya. Misalnya ada kortison asetat, ada juga metilprednisolon. Ternyata setelah diteliti memiliki 5 bentuk polimorf yang berbeda. Dan yang tersedia itu adalah bentuk pertama. Kenapa dipilih yang bentuk pertama atau yang tersedia bentuk pertama ini? Karena lebih stabil. Kemudian metilprednisolon ini ada 2 bentuk polimorfnya. Dan yang dipilih adalah yang pertama. Kenapa? Karena kelarutannya lebih bagus daripada bentuk yang kedua. Dan seterusnya. Ya, ini adalah obat-obat kortikosteroid. Ya. Contohnya lagi nih, paracetamol. Nah, paracetamol ternyata ada 2 bentuk polimorfnya. Tetapi yang ada di pasaran yang beredar itu bentuk kedua. Kenapa? Karena memiliki kompresibilitas yang bagus dan memiliki sifat deformasi plastis yang bagus juga. Ini akan dipelajari di sediaan solid ya. Kita harus zat aktif yang kompresibilitas bagus dan memiliki deformasi plastis yang bagus. Ini kemungkinan bisa dibuat dalam sediaan, bisa menggunakan metode kempal langsung. Nah, itu kan kalau kita menggunakan kempal langsung akan menurunkan biaya produksi ya, dibandingkan granulasi basah maupun granulasi kering. Begitu ya, dengan mengetahui data polimorfismenya, sifat dari polimorfnya, maka kita akan menentukan juga metode yang kita gunakan ketika membuat sediaan. Kemudian ada beberapa metode untuk menentukan atau mengecek polimorfisme dari suatu zat ya, yaitu dengan DSC. Teknik ini mengukur kehilangan atau perolehan panas yang dihasilkan atau kalor ya, karena ini kan kalorimetri ya, panas ini kalor. Dari perubahan baik fisik maupun kimiawi. Ini ada alatnya ya, DSC itu biasanya kita lihat untuk melihat apakah dia bersifat amorf atau kristalin dan sebagainya. Karena apa? Kalau kristalin tadi dia memiliki titik leleh yang tajam kan ya, memiliki penurunan titik leleh yang tajam, sementara kalau amorf tidak. Nah, bisa divalidasi atau dicek juga dengan TGA ya, atau analisis termografimetri. Teknik ini mengukur perubahan bobot baik sampel pada suhu konstan dan saat mengalami kenaikan suhu. Kalau yang ini perubahan bobot, kalau yang tadi mengalami perubahan absorpsi panas atau kalor. Hal ini memberikan data tambahan terhadap DSC dan sangat berguna dalam pemeriksaan solvasi atau proses pelarutan nanti. Kemudian yang paling bagus gitu ya untuk menentukan bentuk kristal itu adalah difraksi sinar X ya. Ya, ini untuk menentukan bentuk kristalnya, biasanya dilakukan difraksi sinar X. Teknik ini sangat berguna untuk menetapkan apakah suatu senyawa sebagai amorf atau polimorf. Ya, kita lihat nanti bentuk kristalnya, apakah dia kisi kristalnya memiliki geometris yang sama atau tidak beraturan, ya, memiliki aturan atau tidak. Kalau tidak beraturan berarti amorf. Untuk membandingkan reproducibilitas batch yang berbeda dari polimorf atau amorf yang dipilih. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kristalinitas, yaitu bahan polimorf kristalin dapat berada dalam sejumlah bentuk, kadang disebut habit ya, tergantung pada metode pelarut yang digunakan pada kristalisasi akhir. Jadi metode dan pelarut yang digunakan pada proses rekristalisasi maupun kristalisasi ini akan mempengaruhi habit atau bentuk dari kristalnya.
Hal ini dapat berbeda dari kristal yang sangat bersudut, berbentuk memanjang, kristal seperti jarum, dan berbentuk datar hingga seperti bulat atau sferis. Untuk dapat mempengaruhi kemampuan mengalir, misalnya ya, selama penuangan dari wadah atau hopper, misalnya kalau kita buat sediaan tablet ya, karena ada serbuk itu mengalir dari hopper ke ini ya, kemana, ke alat cetak ya, atau ke die. Karena ini akan mengalami interaksi mekanik dan fisik partikel atau kohesi. Nah, kalau kita memiliki bentuk kristal yang hampir bulat atau sferis, ini biasanya daya alirnya bagus. Ya, dia mudah dituang dan sebagainya. Ya, kemudian setiap jenis kristal mungkin ada dalam bentuk baik padat, memiliki derajat struktur internal yang berbeda-beda, terkadang mengarah ke struktur yang sangat berpori. Ya. Studi praformulasi berguna untuk mengkristalkan senyawa menggunakan kondisi suhu, pelarut, kecepatan kristalasi yang berbeda ya. Studi praformulasi itu kita mempelajari bagaimana proses mengkristalkan senyawa dari suhu, pelarut, kecepatan kristalasi yang berbeda-beda. Tetapi umumnya kalau kita di suatu industri, kita sudah punya zat aktif yang dibeli ya, yang dibeli yang sudah memiliki bentuk tertentu. Ya. Misalnya sudah tersedia di pasaran tadi, udah kita tinggal beli, tinggal pakai saja. Tapi untuk bagian R&D gitu, untuk mengembangkan, untuk meneliti, itu biasanya kita lakukan proses kristalisasi ya, atau rekristalisasi dan seterusnya. Baik, selanjutnya stabilitas. Stabilitas ini lebih detailnya nanti kita bahas di farmasi fisik ya, di pertemuan minggu ini akan saya bahas tentang kinetika dan stabilitas. Tapi untuk gambaran saja bahwa stabilitas obat dan eksipien pada saat praformulasi ini sangat penting. Ya, kita mengetahui stabilitas dari obat maupun eksipiennya untuk memastikan bahwa pasien menerima dosis yang benar dari bahan aktif. Mengapa? Karena ketika obat tersebut dibuat, itu ada waktu ya tadi ya, ada waktu sampai obat tersebut diterima oleh pasien. Gitu ya. Nah, waktu itulah jangan sampai ketika disimpan tadi dibuat sudah bagus gitu, kemudian disimpan ternyata jadi nggak bagus dan sampai ke pasien ternyata sudah memiliki bahan yang toksik, ada kandungan toksik di dalamnya. Nah, sehingga untuk mengantisipasi itu kita harus memprediksi apakah obat kita ini sampai ke tangan pasien dengan selamat gitu istilahnya, atau sampai ke tangan pasien dengan spesifikasi yang masih sama seperti kita buat atau tidak, yaitu dengan melakukan uji stabilitas obat begitu ya pada saat reformulasi. Jadi uji stabilitas itu bisa kita lakukan dengan zat aktifnya saja sebelum jadi produk atau sudah menjadi produk ketika produk itu telah dibikin. Kalau belum dibikin ya berarti ketika proses praformulasi kita cek stabilitasnya. Misalnya zat aktif kita tidak stabil terhadap suhu misalkan ya, atau zat aktif kita tidak stabil dengan cahaya dan seterusnya ya. Ketika praformulasi harus kita lakukan uji stabilitas itu. Begitu ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini, materinya sudah selesai. Selanjutnya saya persilahkan apabila ada dari kalian yang ingin ditanyakan. Silakan, yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ada yang mau bertanya? Jadi minggu depan terakhir ya dengan saya ya, tentang perhitungan farmaseutika. Oh ya, minggu ini praktikumnya, jangan lupa ya, siapkan dispensing record, harus sudah di print, etiket juga sudah disiapkan. Minggu ini saya, kalau bisa jangan ada ini ya, jangan ada yang terlambat mengumpulkan dispensing recordnya, karena kita 3 resep loh. Satu minggu itu kita 3 resep. Jadi cukup banyak. Sehingga kalau kalian nggak punya literatur, nggak menyiapkan dispensing recordnya, nggak punya etiket dan segala macam, kalian nggak cukup waktunya nanti untuk mengerjakan itu. Jadi dipersiapkan dari sekarang maksud saya. Ada yang mau bertanya terkait materi hari ini tentang preformulasi? Apa-apa saja yang harus dilakukan dalam studi preformulasi? Kalau kalian lihat di dispensing record itu kita melakukan preformulasi ya. Ada form untuk preformulasi obatnya. Tapi preformulasi yang sangat sederhana ya, hanya kelarutan, kemudian apalagi tuh. Yang mudah-mudah semua pokoknya. Nah, ini materi ini sebenarnya disampaikan juga Pak Saleh di ITB ya, di mata kuliah semi solid. Oke, saya dipinta
Permisi Pak, apakah nanti recordingnya diberikan? Oke, recording akan saya berikan ya. Kayaknya materi hari ini cukup sulit. Kemarin tuh saya mau berikan ya sebenarnya materi-materi yang kemarin. Karena saya tuh buat Google Classroom-nya berbeda dengan email Google Meet ya. Jadi uploadnya sangat lama gitu. Karena kan satu pertemuan itu bisa 300 MB. Jadi kalau 3 kelas tuh bisa 1 giga saja ya untuk uploadnya. Jadi terus saya mempertimbangkan juga materi yang kemarin itu memang sederhana ya. Hanya latihan-latihan sederhana, pemahaman saja. Dan saya lihat kalian sangat sudah banyak yang mengerti. Tapi kemungkinan nanti akan saya share semua ya sebelum kalian ujian. Gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Sepertinya merasa materi yang ini cukup berat ya. Recordingnya dipinta, nggak apa-apa. Ada yang mau bertanya? Biar lebih nggak berat gitu, biar lebih tercerahkan gitu. Biar lebih tercerahkan tentang materi hari ini. Nah ini udah tinggal 47 orang, ini banyak yang keluar nih. Oke, coba saya tanya ya. Lita coba, Lita. Halo Lita. Iya, Pak. Ya, Lita. Tadi ada istilah kelarutan intrinsik. Apa itu kelarutan intrinsik atau kelarutan absolut? Pengertiannya aja, Pak. Iya, ya. Yang kamu tahu aja. Dia tuh kelarutan dari sebuah senyawa gitu, Pak. Dalam bentuknya itu molekulnya itu ada di dalam larutan itu sendiri, Pak. Dalam bentuk molekulnya ada dalam larutan sendiri. Gimana itu? Dalam Coba diulang. suatu senyawanya itu bentuk molekulnya itu ada di dalam larutannya, Pak. Bentuk molekulnya ada di larutannya. Masih kurang ini ya, masih kurang pas ya. Jadi kalau kelarutan intrinsik itu adalah konsentrasi obat dalam bentuk molekularnya atau tidak terionkannya. Gitu ya. Kalau kelarutan kan nggak ada istilah molekular atau nggak ada terion dan tidak terion kan ya. Kalau kelarutan secara umum tadi kan. Gitu. Jadi hanya ditambahkan, jadi kalau udah tahu definisi kelarutan tinggal ditambahkan yang diukur itu adalah kadar dalam bentuk molekular yang tidak terionkannya. Gitu, yang tidak bermuatan gitu. Oke, nggak apa-apa lah. Paling tidak ada yang diingat. Oke, Salsabila coba. Pak, Oke, ada yang mau bertanya? izin bertanya Oke, silakan. untuk zat aktif yang berbentuk amor, terus polimorf itu sama yang kristal itu, apakah dia di obat-obatannya itu ada jenis-jenisnya untuk zat-zat aktif itu? Kan itu berbeda tuh berdasarkan bentuknya yang akan diserap atau diabsorpsi. Oke, bentuk kristal itu adalah bentuk di mana ketika molekulnya itu mengalami proses kristalisasi, dia menyusun membentuk suatu model kristal gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah setiap senyawa itu bisa berbeda bentuknya, iya, bisa berbeda-beda ya. Satu senyawa saja itu bisa berbeda-beda bentuk kristalnya, apalagi beda senyawa. Terus apalagi tadi ditanyakan? Saya masih kurang dapat pertanyaannya. Kan ada yang zat aktif yang berbentuk amor, itu ada spesifikasi jenis obatnya nggak, Pak? Terus juga kayak polimorfi juga ada jenis obatnya yang tertentu gitu. Oh, nggak ada ya, nggak ada. Apakah yang amorf itu senyawa obat golongan ini, nggak ada. Jadi semua itu kalau sekarang itu masih tahap penelitian ya. Jadi makanya tadi saya lampirkan sebuah hasil review ya, yang mengumpulkan berbagai data penelitian. Misalnya paracetamol ada dua bentuk, ya bentuknya apa saja itu tidak diterangkan juga ya, hanya dijelaskan ada 2 bentuk. Kemudian atorvastatin itu bisa sampai 20 sekian bentuk, banyak sekali atorvastatin itu bentuk polimorfnya, ya bentuk kristalnya itu banyak sekali. Jadi nggak ada spesifik. Misalnya untuk golongan senyawa ini bentuk kristalnya seperti ini tuh nggak ada. Ya tadi bentuk kristal itu tergantung dari proses kristalisasi, ya.
metode yang digunakan, pelarut yang digunakan, suhu dan sebagainya, itu yang akan mempengaruhi bentuk kristal. Dan bentuk kristal tadi, kalau berbeda, memiliki sifat yang berbeda-beda juga. Sifat apa? Stabilitasnya, kelarutannya, maupun apa tadi, efektivitas, bioavailabilitasnya juga akan berbeda. Gitu ya. Tapi ketika sudah dalam terlarut, ya kalau kita sudah bilang dia terlarut dalam darah, maka sifat molekulnya mestinya sama. Ya, itu hanya bentuknya ketika dia disimpan, ketika dia terlarut dan sebagainya, mana yang lebih cepat dan sebagainya. Begitu. Ya, tetapi kalau masalah dia sudah terlarut, sudah jadi molekul obat, dia berefek, maka efeknya mestinya sama, walaupun dia bentuk kristalnya berbeda. Kenapa ada istilah bioavailabilitasnya berbeda? Kalau begitu, karena bioavailabilitas itu tergantung kelarutan kan. Kalau kelarutannya jelek, maka bioavailabilitasnya otomatis jelek juga. Ya, tadi kaitannya dengan itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Ya, Pak, izin silakan. bertanya, Pak. Pak, kan ini kan kayak suatu kelarutan obat dalam tubuh ketika dia diabsorpsi tubuh. Nah, kan misalnya kan ada pasien itu kan minum obat golongan beta blocker kayak atenolol. Nah, itu kan dia kan bekerjanya kayak menghambat itu kan Pak, apa sih? Ya. Nah, itu apabila kan suatu obat kan nggak tahu sih ke pasiennya itu kayak diabsorpsinya langsung ke tujuan itu atau enggak. Semisalnya dia nggak sampai kontak dengan reseptor yang diinginkan, itu kayak efeknya tuh bakal terjadi, efek yang diinginkan tuh bakal terjadi atau malah menimbulkan efek samping yang membuat pasien itu kayak nambah sakitnya lebih parah gitu Pak. Oke, ya bagusnya pertanyaannya. Saya senang yang bertanya farmakologi ini. Karena saya termasuk yang suka juga membaca farmakologi, karena memang ada kaitannya ya, kita itu dengan teknologi itu dengan farmakologi. Jadi begini pertanyaannya itu, apabila suatu obat itu nggak sampai tempat kerjanya gitu ya, apakah dia bisa memiliki efek atau tidak? Jawabannya tidak ya. Misalnya tadi ya beta blocker berarti harus sampai ke reseptor beta ya, reseptor beta yang di jantung kan untuk beta blocker itu. Reseptor beta kan banyak tuh. Ada yang beta 1, ada beta 2 ya kan. Kalau yang kita mau kan beta 1. Kalau beta 2 adanya di saluran nafas ya, makanya ada agonis beta 2. Contohnya obatnya adalah salbutamol, jadi pelega nafas atau untuk sesak nafas ya untuk orang asma. Tapi intinya kita mau beta 1. Beta 1 itu banyaknya di jantung. Nah, kalau seandainya obat ini nggak masuk jantung, masuk nih kita diabsorpsi dalam tubuh, tetapi belum sampai didistribusikan ke tempat kerjanya, dia sudah mengalami eliminasi dan sebagainya ya. Maka obat itu otomatis nggak berefek. Ya misalkan obat tersebut nggak sampai ya, ini kan dipermisalkan ya. Tapi kalau beta blocker ya sampai mestinya ya, karena kan sudah ada di pasaran. Misalkan ada obat baru gitu ya, mau bekerja di reseptor beta juga, reseptor beta 1 di jantung. Ternyata nggak sampai dia bekerja ketika di in vitro diteliti, ternyata sampai. Tapi di dalam tubuh nggak sampai karena ada banyak faktor ya di dalam tubuh. Tadi kan ada partisi dan sebagainya. Ternyata nggak sampai, dia justru terbuang saja langsung. Apakah dia menimbulkan efek? Jawabannya enggak, karena obat itu berefek kalau dia sampai tempat kerjanya dengan konsentrasi terapeutiknya. Kan itu yang saya singgung minggu lalu ya. Obat itu kalau mau kerja itu kuncinya, sampai tempat kerja konsentrasi terapeutik. Dia nggak sampai, ya udah selesai, berarti nggak kerja. Maka apakah dia akan menimbulkan efek samping? Tergantung. Apakah efek sampingnya itu diekspresi? Misalkan dia menimbulkan memperberat kerja ginjal gitu ya, misalnya dia menurunkan GFR, glomerular filtration rate dan sebagainya, maka otomatis iya dia akan mengalami efek samping yang sama. Tetapi kalau efek sampingnya adalah ketika dia terikat pada reseptor, baru dia menimbulkan efek samping, maka nggak menimbulkan efek samping karena dia toh nggak sampai reseptor. Dia tergantung efek sampingnya di bagian mana. Karena obat itu kan banyak ya efek sampingnya. Soalnya efek samping CTM ya, chlortrimeton atau chlorpheniramine maleat, efek sampingnya mengantuk. Yaitu kalau dia sudah sampai ke reseptornya dulu kan. Kalau dia nggak sampai reseptornya, baru diminum nih, langsung teratosnya langsung terbuang gitu, terekspresi, maka nggak ada juga efek mengantuknya dan nggak ada efek juga. Misalkan ya, kalau seperti itu. Tergantung efek sampingnya di mana. Kalau efek sampingnya misalnya, misalkan gini, ada obat yang non-selektif. Misalkan yang non-selektif, ya saya kasih contoh, itu contohnya propanolol. Beta blocker yang non-selektif itu propanolol. Efek sampingnya apa? Efek sampingnya kalau pasien itu punya penyakit asma, dia akan menimbulkan asma. Karena asma tadi harus distimulasi reseptor beta 2 di saluran nafas. Tetapi ini malah diblok oleh beta blocker. Karena dia nggak spesifik pada beta 1, misalnya. Contohnya propanolol. Nah, dia nggak menimbulkan efek, Pak. Seandainya propanolol ini nggak sampai ke reseptor beta 1 di jantung.
Nah, kita lihat sampai nggak ke reseptor beta 2 di mana di saluran nafas. Kalau sampai, maka dia ada efek samping, yaitu efek sampingnya sesak nafas. Tetapi kalau nggak sampai juga, maka ya sama-sama nggak ada efek untuk menurunkan tekanan darah, nggak ada efek juga menimbulkan sesak nafas. Jadi tergantung lagi efek sampingnya itu karena apa, gitu ya. Kalau karena dia diekskresikan, ya otomatis diekskresikan, obat itu nggak mungkin nggak diekskresikan. Misalnya memperberat kerja hati atau memperberat kerja ginjal, walaupun nggak berefek, ya tetap diekskresikan kan. Jadi tetap memperberat efek sampingnya. Begitu. Ini tadi ada yang chat apa ini? Pak, maaf saya telat gabung Meet dan tidak tahu absennya melalui Google Form hanya sampai 10.15. Apakah saya masih bisa absen, Pak? Terima kasih. Enggak ya jawabannya. Jawabannya enggak bisa karena kamu enggak memperhatikan instruksi yang ada. Ya kalau saya kasih excuse terus nanti enggak bagus ya untuk kedisiplinan kalian. Jadi mohon maaf ya Sandy ya. Tolong dihitung Sandy ini udah berapa kali nggak masuk. Kalau sudah lebih dari 3 kali maka otomatis tidak bisa ikut UAS. Ya tolong diperhatikan ya ketidakhadiran itu. Jangan sampai lebih dari 3 kali atau lebih dari 4 kali itu apalagi. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada saya rasa cukup ya sudah azan. Sebentar ya saya stop dulu recording. Oh ya, kita belum foto ya, tolong